Ibu mertua melempar kain pel beracun ke wajahku. Dia lebih memilih harta warisan dibanding nyawa cucu kandungnya sendiri yang coba dia bunuh perlahan. Kini kupastikan dia menikmati karma kelumpuhan di balik jeruji besi. Namaku Fatia, dan di rumah mewah bergaya kolonial di kawasan Menteng ini, aku memiliki dua identitas yang bertolak belakang. Di atas kertas kartu keluarga, aku adalah istri sah dari Haris Prasetya, pewaris tunggal bisnis tekstil yang terhormat. Namun, di mata wanita tua yang kini duduk di singgasana sofa bludru merah marun itu, aku hanyalah hama yang harus dibasmi perlahan-lahan. Pukul 5 pagi adalah awal dari neraka harianku. Bukan kokokan ayam yang membangunkan tidurku, melainkan ketukan tongkat kayu jati Ibu Diah di depan pintu kamar kami. Ketukan itu memiliki ritme yang khas, 3 kali, keras, dan menuntut. Itu adalah sinyal bahwa ritual pagi harus segera dilaksanakan. Aku menyeret tubuhku yang terasa remuk redam dari tempat tidur. Kepalaku pening, sebuah sensasi berputar yang sudah menjadi sahabatku selama 3 bulan terakhir. Haris masih tertidur pulas, mendengkur halus, wajahnya tampak damai tanpa beban. Haris adalah pria yang baik, setidaknya itu yang ingin kupercayai. Namun, kebaikan Haris adalah jenis kebaikan yang naif dan buta. Dia tidak melihat lebam biru di lengan atasku yang kusembunyikan di balik lengan panjang kebaya. Dia tidak mencium aroma manipulasi yang menguar dari ibunya setiap pagi. Aku turun ke dapur. Di sana, Ibu Diah sudah berdiri tegak. Rambutnya disanggul rapi tanpa celah, mengenakan daster sutra impor yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup orang tuaku di kampung selama setahun. Di tangannya, ia memegang segelas cairan pekat berwarna hitam kehijauan. Minum, Fatia. Jangan buat ibu menunggu, perintahnya datar. Suaranya halus, tapi matanya dingin seperti mata ikan mati. Ini adalah jamu kesuburan, katanya. Resep rahasia keluarga Ningrat yang konon sudah turun-temurun. Tapi bagiku, rasanya seperti meminum air selokan yang dicampur logam berkarat. Setiap kali cairan itu menyentuh lidahku, perutku bergejolak menolak. Namun, aku tidak punya pilihan. Penolakan berarti ceramahi panjang lebar tentang bagaimana aku adalah menantu tak tahu diuntung yang ingin memutus garis keturunan keluarga Prasetya. Habiskan. Sampai tetes terakhir. Kamu mau cepat hamil kan? Atau kamu memang mandul seperti bibi-bibimu di kampung? Sindirnya tajam. Aku memejamkan mata, menahan napas, dan menenggak cairan pahit itu sekaligus. Rasa mual langsung menghantam ulu hati. Kerongkonganku terasa panas terbakar. Bagus, ujarnya sambil mengambil gelas kosong itu dengan kasar. Sekarang, bersihkan ruang tamu. Nanti siang ada arisan besar. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Ingat, teman-teman ibu hidungnya sensitif terhadap bau kemiskinan. Hari ini adalah hari arisan keluarga besar. Bagi Ibu Diah, ini adalah panggung pertunjukan di mana ia memamerkan kekayaan dan status sosialnya. Bagi Haris, ini adalah momen berkumpul yang hangat. Tapi bagiku, ini adalah medan perang. Aku bukan nyonya rumah yang menyambut tamu. Aku adalah pelayan berbayar mahal, atau lebih tepatnya, tak dibayar, yang harus memastikan gelas kristal tetap berkilau dan piring porselen tidak kosong. Siang harinya, rumah sudah dipenuhi wangi parfum mahal yang bercampur aduk memusingkan kepala. Ibu-ibu sosialita dengan tas Hermes dan berlian sebesar biji jagung duduk melingkar, tertawa renyah membicarakan liburan ke Eropa dan koleksi tas terbaru. Ibu Diah menjadi pusat tata surya mereka, tertawa paling keras, menceritakan betapa berbakti anaknya, Haris. Aku berdiri di sudut ruangan, membawa nampan berisi kue-kue basah. Haris sedang sibuk berbincang dengan sepupunya di teras, meninggalkan aku sendirian di kandang singa ini. Fatia. Sini nak, panggil Ibu Diah dengan suara yang dibuat-buat manis. Ia melambai padaku. Aku mendekat, berusaha tersenyum sopan meski kepalaku berdenyut hebat efek jamu tadi pagi. Ya, Bu. Tolong ambilkan kuah gulai tambahan untuk Tante Rini. Yang banyak dagingnya ya. Kasihan Tante Rini, katanya masakan di rumahnya tidak pernah enak. Candanya yang disambut tawa sopan para tamu. Aku mengangguk dan bergegas ke meja prasmanan. Dengan hati-hati, kusendok kuah gulai kambing yang masih mengepul panas ke dalam mangkuk kristal. Tanganku sedikit gemetar,
Efek samping lain dari rasa lemas yang terus mendera tubuhku akhir-akhir ini. Saat aku berbalik hendak menyajikannya, tiba-tiba saja kaki ibu dia terulur sedikit dari bawah meja. Gerakannya begitu cepat dan subtil, tak terlihat oleh siapapun kecuali aku yang merasakannya. Kakiku tersandung. Prang! Mangkuk kristal itu terlepas dari tanganku. Kuah gulai panas berwarna kuning pekat tumpah ruah, membasahi karpet Persia mahal kebanggaan ibu dia dan menciprati ujung gaun batiknya. Keheningan total menyergap ruangan itu. Tawa terhenti. Musik latar seolah mati mendadak. Aduh, panas! Jerit ibu dia, melompat dari kursinya dengan dramatis. Wajahnya yang tadi penuh senyum palsu kini berubah merah padam, memancarkan kemurkaan murni. Ya Tuhan, Fatia, kamu ini kerjanya apa sih? Cuma bawa mangkuk saja tidak becus. Kamu mau mencelakai saya? Kamu mau menyiram saya dengan kuah panas? Teriaknya. Suaranya melengking, memecah kesopanan acara. Aku gemetar, wajahku pucat pasi. Maaf, Bu. Tadi saya tersandung. Tersandung? Alasan. Bilang saja kamu iri melihat saya bahagia dengan teman-teman saya. Dasar menantu udik. Karpet ini harganya 50 juta, kamu tahu tidak? Haris berlari masuk dari teras, wajahnya panik. Ada apa ini? Ibu kenapa? Fatia? Ibu dia langsung memasang wajah korban yang teraniaya. Ia memegang kakinya seolah patah tulang. Lihat istrimu ini, Haris. Dia menyiram ibu dengan gulai panas. Sengaja dia. Ibu sudah bilang dia tidak suka ada acara di rumah ini. Haris menatapku, bingung dan kecewa. Fatia, kenapa bisa begini? Kamu hati-hati dong. Mas, aku nggak sengaja tadi ibu. Aku mencoba membela diri, tapi tatapan tajam ibu dia membungkam mulutku. Tatapan itu berkata, bantah aku, dan hidupmu akan lebih neraka dari ini. Sudah, jangan banyak alasan, potong ibu dia. Bersihkan ini sekarang. Saya tidak mau melihat noda sedikit pun. Embok Nah, ambilkan ember dan kain pel. Embok Nah, pembantu tua kami yang setia tapi penakut, datang tergopoh-gopoh membawa ember berisi air dan kain pel. Namun, sebelum Embok Nah sempat meletakkannya, ibu dia merampas ember itu. Ia berjalan ke dapur sebentar, lalu kembali dengan membawa botol cairan pembersih lantai industri yang biasanya hanya dipakai untuk membersihkan garasi luar. Aku mencium baunya dari jarak 2 meter. Bau bahan kimia yang menyengat, tajam, dan menusuk hidung. Itu bukan pembersih lantai biasa. Itu cairan keras. Pakai ini biar bersih. Lemak gulai tidak akan hilang pakai air biasa. Perintah ibu dia sambil menuangkan cairan itu sangat banyak ke dalam ember, tanpa takaran, sampai airnya berbusa mendesis. Fatia, ngepelnya pakai tangan. Jangan pakai tongkat. Biar kamu tahu rasa susahnya membersihkan noda yang kamu buat. Aku berlutut di atas karpet basah, dikelilingi tatapan merendahkan para tamu sosialita. Harga diriku sudah hancur lebur di lantai marmer ini. Dengan tangan gemetar, aku mencelupkan kain pel ke dalam ember beracun itu. Rasa perih langsung menyengat kulit tanganku, tapi aku menahannya. Aku mulai menggosok karpet. Bau amonia dan zat kimia itu membuat mataku berair dan napasku sesak. Pusing di kepalaku semakin menjadi-jadi. Kurang bersih. Gosok yang kuat, bentak ibu dia yang berdiri tepat di depanku. Aku mendongak, mataku sudah buram karena air mata. Bu, baunya menyengat sekali, saya pusing. Pusing? Jangan manja. Kamu pikir saya tidak pusing melihat kelakuanmu? Tiba-tiba, ibu dia mengambil kain pel yang basah kuyup dari dalam ember. Kain itu meneteskan air bercampur bahan kimia keras. Dengan gerakan cepat yang didorong oleh kebencian murni, ia melemparkan kain pel basah itu tepat ke wajahku. Plak! Bunyi tamparan basah menggema. Kain pel yang berat dan bau itu menghantam wajahku dengan keras. Cairan kimia langsung masuk ke mataku, hidungku, dan mulutku. Aarg! Aku menjerit. Mataku terasa seperti disiram api. Perih yang luar biasa menjalar di kulit wajahku. Panas. Melepuh. Aku berusaha berdiri, meraba-raba wajahku yang terbakar, buta sesaat. Mataku.
Perih. Mas Haris. Belum sempat aku menyeimbangkan tubuhku, aku merasakan dua tangan mendorong bahuku dengan kekuatan penuh. Dasar wanita tidak berguna. Enyah kamu dari hadapanku. Tubuhku terhuyung ke belakang. Kakiku yang licin karena tumpahan gulai tak mampu menahan keseimbangan. Dunia berputar lambat namun pasti. Aku jatuh terlentang. Duk! Kepala belakangku menghantam ujung meja marmer ruang tamu dengan suara benturan yang mengerikan, suara tulang bertemu batu keras. Seketika, pandanganku gelap. Rasa sakit yang tajam meledak di tempurung kepalaku, diikuti oleh kehangatan cairan kental yang mengalir di leherku. Darah. Suara jeritan tamu-tamu terdengar jauh, seperti berada di bawah air. Fatia. Itu suara Haris. Terdengar panik, tapi terlambat. Dalam sisa kesadaranku yang memudar, satu-satunya naluriku bekerja. Tanganku tidak memegang kepalaku yang bocor, melainkan bergerak refleks melindungi perut rataku. Ada kehidupan kecil di sana yang baru aku sadari keberadaannya minggu lalu lewat tes pak yang kusembunyikan di bawah kasur. Anakku, tolong jangan ambil anakku. Gelap gulita menelan semuanya, menyisakan bau anyir darah dan aroma bahan kimia yang. Dunia kembali padaku dalam potongan-potongan sensorik yang menyakitkan. Hal pertama yang kurasakan bukanlah cahaya, melainkan bau. Bau antiseptik rumah sakit yang tajam bertarung sengit dengan aroma bahan kimia yang masih menempel di rambut dan wajahku. Rasanya seperti menghirup racun. Kemudian datang rasa sakitnya. Kepalaku berdenyut seolah ada palu godam yang memukul tempurung otakku dari dalam tanpa henti. Namun, rasa sakit di wajahku jauh lebih mengerikan. Kulit pipi dan kelopak mataku terasa panas, perih, dan kencang, seakan-akan baru saja disetrika. Dokter, tolong menantu saya. Ya Tuhan, saya syok sekali. Suara itu, suara Ibu Diah. Aku memaksakan kelopak mataku untuk terbuka, tetapi hanya celah sempit yang berhasil kubuat. Cahaya lampu neon UGD yang menyilaukan menusuk retinaku, memaksaku kembali memejamkan mata. Aku sedang berbaring di brankar yang didorong cepat. Roda-rodanya berdecit di atas lantai keramik rumah sakit, seirama dengan detak jantungku yang tak beraturan. Tenang, Bu. Mohon tunggu di luar tirai. Kami akan menangani pasien. Suara seorang pria terdengar tegas. Itu pasti dokter Jaga. Saya harus menemani dia. Dok, anak ini ceroboh sekali. Saya takut dia kenapa-napa. Ibu Diah berseru histeris. Nadanya begitu meyakinkan, penuh kekhawatiran seorang ibu. Jika aku adalah orang asing, aku pasti sudah terenyuh melihat betapa, sayangnya, mertua ini pada menantunya. Tapi aku tahu kebenarannya. Itu adalah air mata buaya. Itu adalah panggung sandiwara babak kedua. Brankar berhenti. Tirai disibakan dengan kasar, lalu ditutup kembali. Aku merasakan tangan-tangan medis bekerja di tubuhku. Seseorang memasang alat pengukur tekanan darah di lenganku. Seseorang yang lain menggunting kerah kebayaku yang basah dan kotor. Sus, tolong cek vitalnya. Oksigen turun. Nadi cepat. Perintah dokter itu, Mas Haris. Panggilku lirih. Suaraku terdengar seperti cicit tikus, parau dan lemah. Tenggorokanku kering kerontang. Efek dari jamu, tadi pagi dan bahan kimia yang mungkin tertelan sedikit saat kain pel itu menghantam wajahku. Mas di sini, sayang. Tangan hangat Haris menggenggam tanganku. Getaran tangannya terasa jelas. Dia ketakutan. Namun, belum sempat aku merasakan kenyamanan itu, genggaman tangannya terlepas paksa. Haris, jangan ganggu dokter. Sini kamu, baju kamu juga kotor kena darah dia. Nanti kamu ikut sakit. Suara Ibu Diah menarik Haris menjauh. Lihat istri kamu itu, bikin malu saja. Sudah ibu bilang jangan pakai high heels di dalam rumah. Dia ngeyel. Akhirnya terpeleset sendiri, kan? Aku ingin berteriak. Bohong. Aku tidak terpeleset. Ibu yang melempar kain pel itu. Ibu yang mendorongku. Tapi mulutku terkunci. Rasa pusing yang hebat membuat kata-kata itu tertelan kembali ke tenggorokan. Rasanya seperti tubuhku lumpuh. Terperangkap di antara kesadaran dan ketidaksadaran. Dokter mulai menyentuh wajahku dengan kapas basah. Aarg.
Aku mengerang kesakitan. Rasanya seperti kulitku dikuliti hidup-hidup. Tahan sebentar, Bu. Saya harus bersihkan lukanya, kata dokter itu lembut, tapi ada nada bingung dalam suaranya. Ia mendekatkan wajahnya ke pipiku, lalu mengendus sedikit. Pak Haris, panggil dokter itu tanpa menoleh. Matanya masih terpaku pada kulit wajahku yang memerah dan melepuh. Bapak bilang istri Bapak terpeleset dan jatuh kena meja. Iya, Dok, kata ibu. Dia tersandung lalu kepalanya kena meja marmer. Jawab Haris ragu. Lalu luka di wajah ini? Ini bukan luka gores atau memar benturan. Dokter itu menegakkan tubuhnya, menatap Haris dan ibu dia bergantian. Ini luka bakar kimia. Kulit wajahnya melepuh. Matanya iritasi berat. Baunya juga sangat menyengat, seperti klorin dosis tinggi atau pembersih industri. Jantungku berdegup kencang. Akhirnya, ada yang sadar. Keheningan menyelimuti bilik UGD itu selama 2 detik yang mencekam. Oh, itu. Ibu dia menyela dengan cepat. Suaranya tenang, tanpa gagap sedikit pun. Itu kena kuah gulai, Dok. Tadi dia bawa gulai panas, terus tumpah ke mukanya sendiri pas jatuh. Gulai kan santannya kental, panasnya awet. Terus mungkin kecampur sedikit sama air pel di lantai. Biasalah, Dok, namanya juga kecelakaan dapur. Kebohongan itu meluncur mulus seperti ular berbisa. Dokter itu mengernyitkan dahi. Ia tidak tampak yakin. Kuah gulai tidak menyebabkan iritasi kornea dan pengelupasan epidermis secepat ini dalam hitungan jam, Bu. Dan baunya ini bukan bau gulai. Dokter ini kok malah interogasi saya? Nada suara ibu dia mulai meninggi, taktik defensif andalannya. Anak saya sedang kesakitan. Harusnya diobati dulu. Jangan malah nuduh macam-macam. Saya ini ibunya, saya lihat sendiri kejadiannya. Apa dokter mau bilang saya bohong? Haris, yang selalu tak berdaya di hadapan dominasi ibunya, mencoba menengahi. Dok, tolong obati istri saya dulu. Nanti kita bahas penyebabnya. Yang penting Fatia selamat. Dokter itu menghela napas panjang, tampak frustrasi tapi terikat sumpah profesi. Baik, suster, siapkan saline untuk irigasi mata dan wajah. Kita harus bilas zat kimianya sekarang sebelum merusak jaringan lebih dalam. Siapkan juga ruang CT scan untuk kepalanya. CT scan? Mahal sekali, celetuk ibu dia spontan. Maksud saya apa perlu? Dok, kan cuma benjol biasa. Kasih obat merah saja lalu pulang. Di rumah lebih nyaman. Ibu, suara dokter itu kini terdengar dingin dan tajam. Pasien mengalami trauma kepala belakang yang menyebabkan pingsan, ditambah paparan bahan kimia di area wajah dan mata. Kalau tidak di-scan, kita tidak tahu ada pendarahan otak atau tidak. Kalau ibu menolak, silakan tanda tangan surat penolakan tindakan medis. Tapi jika pasien meninggal atau buta, itu tanggung jawab ibu sepenuhnya. Ancaman itu membungkam ibu dia. Aku merasakan air dingin mengalir di wajahku saat perawat mulai membilas mataku. Perihnya sedikit berkurang, digantikan rasa dingin yang menggigil. Dalam kegelapan di balik kelopak mata yang tertutup kasa basah, tanganku perlahan bergerak turun ke perutku. Anakku, bertahanlah, Nak. Tiba-tiba, rasa mual yang hebat, jauh lebih hebat dari biasanya, menyerangku. Hook! Aku memiringkan tubuh dan memuntahkan cairan hitam kehijauan ke lantai UGD. Bau jamu busuk itu langsung memenuhi ruangan kecil tersebut, bercampur dengan bau obat-obatan. Astaga! Bau apa ini? Perawat itu menutup hidungnya. Dokter melihat muntahan itu dengan seksama. Warnanya tidak wajar. Hitam pekat dengan buih kehijauan, bukan seperti muntahan makanan atau gulai. Pasien makan apa sebelumnya? Tanya dokter, matanya menyipit curiga. Cuma sarapan roti sedikit, jawab Haris cepat. Bohong, gumamku sangat pelan, nyaris tak terdengar. Ibu dia, yang menyadari bahaya dari muntahan itu, segera melangkah maju. Dia tadi minum obat herbal, jamu pegal linu. Biasa orang kampung, Dok. Suka minum yang aneh-aneh. Makanya perutnya nggak kuat terus pusing. Dokter itu tidak menjawab ibu dia. Ia mengambil sebuah wadah sampel dan menyendok sedikit muntahan itu. Suster,
Bawa ini ke lab toksikologi. Cek sekarang. Sekalian ambil darah pasien untuk tes lengkap. Untuk apa, Dok? Tanya Haris. Suaranya mulai terdengar cemas yang sesungguhnya. Dokter itu menatap Haris lekat-lekat. Lalu melirik Ibu Diah yang tampak gelisah memelintir cincin berlian di jarinya. Pak Haris, kata dokter itu dengan nada rendah yang penuh peringatan. Ada yang tidak beres di sini. Muntahan ini warnanya mirip dengan kasus keracunan organofosfat yang pernah saya tangani. Dan melihat kondisi istri Bapak, saya rasa dia bukan sekadar jatuh terpeleset. Dokter itu berjalan mendekat ke arahku, lalu berbisik di telingaku saat memeriksa detak jantungku. Bu Fathia, Anda aman di sini. Kalau Anda bisa dengar saya, tolong kasih kode. Kedipkan mata atau gerakan jari. Aku mengumpulkan sisa tenagaku. Dengan jari telunjuk kananku yang gemetar, aku mengetuk sisi brankar 2 kali. Tap, tap. Dokter itu menegakkan tubuhnya. Wajahnya mengeras. Ia berbalik menghadap Haris dan Ibu Diah. Pak Haris, saya minta Bapak dan Ibu tunggu di luar ruang tunggu utama sekarang juga. Saya harus melakukan pemeriksaan internal yang sensitif. Hanya suami yang boleh masuk nanti setelah saya panggil. Ibu, matanya menatap tajam ke arah mertuaku, dilarang masuk sampai saya izinkan. Apa-apaan ini? Saya yang bayar rumah sakit ini, bentak Ibu Diah. Keluar. Atau saya panggil keamanan, potong dokter itu mutlak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahanku, aku melihat Ibu Diah mundur. Wajahnya pucat, bukan karena khawatir, tapi karena ketakutan. Ketakutan bahwa topeng sempurna yang ia kenakan mulai retak di bawah sorotan lampu ruang gawat darurat. Saat tirai tertutup sempurna, memisahkan aku dari iblis berwajah malaikat itu, aku tahu satu hal, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini, aku tidak sendirian. Ilmu pengetahuan ada di pihakku. Waktu seolah membeku di dalam bilik UGD yang sempit itu. Di balik tirai hijau toska yang memisahkan kami dari hiruk-pikuk dunia luar, dan dari Ibu Diah, suasana berubah menjadi sangat klinis dan mencekam. Hanya ada bunyi bip-bip ritmis dari monitor jantung yang menjadi penanda bahwa aku masih hidup. Dokter itu, yang nama tagnya bertuliskan Dr. Adrian, SPF, tidak segera memanggil Haris masuk. Ia sibuk membaca lembaran hasil lab yang baru saja diantar oleh seorang perawat dengan langkah terburu-buru. Wajah dokter muda itu mengeras setiap kali matanya menyapu baris demi baris angka di kertas itu. Sesekali ia melirik arahku, tatapannya bukan lagi sekadar kasihan, melainkan tatapan ngeri seolah ia sedang melihat korban perang. Bu Fathia, bisiknya pelan, memastikan suaranya tidak tembus keluar tirai. Anda tahu apa yang Anda minum pagi ini? Aku mengangguk lemah, rasa sakit di wajahku masih menyengat. Jamu kesuburan. Resep ibu mertua. Dr. Adrian menghela napas panjang, seolah menahan amarah. Ia meletakkan kertas itu di meja troli, lalu berjalan menuju tirai. Suster, panggil suaminya. Sekarang. Detik berikutnya, Haris masuk. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. Kemeja batiknya yang mahal ternoda sedikit darahku di bagian lengan. Ia tampak seperti anak kecil yang tersesat di hutan belantara. Bagaimana istri saya, Dok? Lukanya parah? Tanya Haris, suaranya bergetar. Ia mencoba meraih tanganku, tapi berhenti di udara saat melihat perban tebal yang menutupi separuh wajahku. Duduk, Pak Haris, perintah Dr. Adrian tegas. Ia tidak berbasa-basi. Ia menarik kursi bulat logam dan meletakkannya tepat di samping brankar. Memaksa Haris untuk duduk dan menatap wajahku, karyanya dan karya ibunya. Saya akan bicara belak-belakan karena ini menyangkut nyawa. Bukan hanya satu nyawa, tapi 2, buka Dr. Adrian. Haris mengernyit. 2? Maksud dokter? Dr. Adrian mengambil tablet medisnya, memperlihatkan sebuah foto röntgen dan hasil tes darah digital. Pertama, mari kita bahas wajah istri Bapak. Ibu Bapak bilang ini karena kuah gulai panas. Benar? Dr. Adrian menunjuk luka di pipiku yang kini diolesi salep tebal. Secara medis, itu mustahil. Luka bakar termal, akibat panas, memiliki karakteristik tepi luka yang berbeda. Yang dialami istri Bapak adalah luka bakar kimiawi derajat 2. Haris ternganga. Kimiawi.
Zat yang mengenai wajah istri Bapak memiliki pH sangat basah. Ini khas cairan pembersih lantai industri atau caustic soda. Zat ini korosif. Ia memakan jaringan kulit, bukan melepuhkannya karena panas. Jika cairan ini masuk sedikit saja lebih dalam ke mata, istri Bapak akan buta permanen. Jadi, tolong jelaskan, Pak Haris, sejak kapan gulai kambing mengandung soda api? Pertanyaan itu menohok Haris tepat di ulu hati. Ia terdiam, mulutnya membuka menutup seperti ikan kekurangan oksigen. Tapi, ibu bilang dia terpeleset saat ngepel, mungkin air pelnya. Air pel biasa tidak akan menyebabkan kerusakan secepat ini kecuali konsentrasinya sangat tinggi dan mematikan. Itu bukan kecelakaan, Pak. Itu seperti seseorang menyiramkan air keras yang diencerkan. Haris menggelengkan kepalanya, penyangkalan masih menjadi tameng terakhirnya. Tidak mungkin ibu sengaja. Kita belum selesai, Pak, potong Dokter Adrian dingin. Ia beralih ke lembar kedua, hasil toksikologi dari sampel muntahanku. Ini yang lebih mengerikan. Bapak bilang istri Bapak minum jamu herbal? Jamu apa yang mengandung organofosfat dan timbal dalam dosis subletal? Organo apa? Haris tampak semakin bingung. Pestisida, Pak. Racun serangga, jelas Dokter Adrian, menekankan setiap suku kata. Kadar pestisida di darah istri Bapak cukup tinggi untuk menyebabkan pusing kronis, mual, kerusakan saraf jangka panjang, dan kegagalan organ jika diteruskan. Ini bukan racun yang diminum sekali teguk. Ini akumulasi. Istri Bapak sedang diracuni perlahan-lahan dalam dosis kecil setiap hari. Air mataku menetes, merembes ke perban. Jadi selama ini, rasa pusing itu, rasa mual setiap pagi, itu bukan karena aku lemah. Itu karena ibu dia membunuhku pelan-pelan dengan senyuman manis dan gelas jamu di pagi hari. Haris pucat pasi. Ia menatapku dengan horor. Fatia, kamu minum itu setiap hari. Aku mengangguk lemah. Ibu bilang kalau aku tidak minum, aku durhaka. Ibu bilang itu biar aku subur. Mas. Mendengar kata subur, Dokter Adrian meletakkan tabletnya. Ia menatap Haris lurus di mata, tatapan sesama pria yang menuntut tanggung jawab. Dan itulah ironi yang paling kejam. Pak Haris, suara Dokter Adrian melembut, namun bobot kata-katanya terasa seberat beton. Racun pestisida jenis ini memiliki efek samping spesifik pada sistem reproduksi wanita. Ia bersifat abortifacient, penggugur kandungan. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Pak Haris, selamat sekaligus saya turut prihatin, lanjut dokter itu pelan. Istri Bapak, Bu Fatia, saat ini sedang hamil 4 minggu. Dunia seakan runtuh dan meledak secara bersamaan di dalam ruangan itu. Haris terlonjak dari kursinya. Kursi logam itu berdecit keras di lantai, tapi tak ada yang peduli. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi campuran emosi yang tak terlukiskan. Kaget, bahagia, ngeri, dan hancur. Hamil? Bisik Haris, matanya berkaca-kaca menatap perutku yang masih rata. Fatia, kamu hamil? Aku menangis terseduh-seduh. Tangisanku bukan lagi karena sakit fisik, tapi karena rasa takut yang mencekam. Mas, anak kita, dia mau membunuh anak kita. Dokter Adrian mengangguk muram. Janinnya masih bertahan, Pak. Detak jantungnya sangat lemah, tapi ada. Dia pejuang yang tangguh, sama seperti ibunya. Tapi jika istri Bapak meminum jamu, itu 1 kali lagi saja. Atau jika benturan di kepalanya tadi lebih keras sedikit saja, Bapak akan kehilangan mereka berdua malam ini. Keheningan yang menyusul diagnosis itu terasa mematikan. Fakta-fakta itu berbaris di depan Haris, seperti prajurit yang siap mengeksekusi kepercayaannya pada sang ibu. Luka bakar kimia, bukan gulai, racun pestisida dalam darah, bukan jamu. Kehamilan yang dirahasiakan namun ditargetkan untuk digugurkan. Otak Haris, yang selama ini dicuci oleh kasih sayang manipulatif ibunya, mulai bekerja. Ia mengingat bagaimana ibu dia selalu memaksa Fatia minum jamu itu. Ia mengingat bagaimana ibu dia mengambil alih ember pel dan menuang cairan itu sendiri. Ia mengingat senyuman ibunya saat mengatakan, Fatia itu lemah. Itu bukan kasih sayang. Itu adalah upaya pembunuhan berencana. Haris jatuh terduduk kembali di kursi.
Ia menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Bahunya berguncang. Isak tangis tertahan keluar dari mulutnya. "Ibu," desisnya. Suaranya bukan lagi suara anak yang manja. Itu suara pria yang hatinya baru saja dipatahkan oleh pengkhianatan darah dagingnya sendiri. "Kenapa ibu tega?" Dokter Adrian menepuk pundak Haris. "Pak, istri Bapak butuh rawat inap segera di ruang isolasi. Dia butuh detoksifikasi racun dan perawatan luka bakar intensif. Tapi yang lebih penting, dia butuh perlindungan. Saya wajib melaporkan temuan medis ini sebagai kasus KDRT dan percobaan peracunan ke polisi. Prosedur rumah sakit tidak bisa ditawar." Haris mengangkat wajahnya. Matanya merah, basah, tapi ada nyala api baru di sana. Nyala api yang belum pernah kulihat selama 3 tahun pernikahan kami. Dia menatapku, lalu menatap perutku. Tangannya gemetar saat menyentuh jemariku. "Fatia," katanya serak. Maafkan aku yang buta." Dia mencium tanganku, lalu berdiri tegak. Postur tubuhnya berubah. Bahunya yang biasa membungkuk patuh di depan ibunya kini tegap. "Lakukan apa yang harus dilakukan, Dok. Rawat istri dan anak saya di kamar VVIP terbaik. Kunci pintunya. Jangan izinkan siapapun masuk, terutama ibu saya." "Bapak mau kemana?" tanya Dokter Adrian. Haris menatap pintu tirai, ke arah ruang tunggu di mana ibunya sedang duduk manis menunggu hasil sandiwaranya. "Saya akan mengambil sampel sisa jamu dan kain pel itu di rumah sebelum ibu menghilangkan barang bukti," jawab Haris dingin. "Saya akan pastikan dia tidak bisa lari dari apa yang dia lakukan pada anakku." Haris berbalik dan menyibakkan tirai. Ia melangkah keluar menuju ibunya. Aku melihat punggungnya menjauh, bukan sebagai suami yang naif lagi, tapi sebagai seorang ayah yang murka. Perang ini bukan lagi tentang aku melawan mertua. Ini adalah tentang Haris melawan penciptanya sendiri. Ruang rawat inap VVIP nomor 305 ini hening, sangat kontras dengan keributan di UGD tadi. Tidak ada suara teriakan ibu Diah, tidak ada suara benturan, hanya dengungan halus dari air purifier dan bunyi ritmis monitor janin yang diletakkan di samping ranjangku. Duk, duk, duk. Suara itu lemah, namun bagiku, itu adalah simfoni terindah sekaligus paling menakutkan yang pernah kudengar. Jantung anakku. Jantung yang nyaris berhenti berdetak karena ketidaktahuanku. Seorang perawat masuk, mengganti cairan infus di tanganku. Cairan bening itu menetes perlahan, membawa serta obat detoksifikasi untuk membersihkan darahku dari racun. "Sakit sedikit ya, Bu Fatia," ucap perawat itu lembut. "Ini obat penetral organofosfat. Mungkin akan bikin mual lagi, tapi harus masuk supaya racunnya tidak mengendap di ginjal dan plasenta." Aku mengangguk pasrah. Rasa mual itu datang lagi, tapi kali ini memoriku melayang jauh ke belakang. Ke meja makan marmer dingin di rumah menteng itu. Ke setiap pagi yang kelabu selama 6 bulan terakhir. Aku teringat gelas keramik antik bermotif naga yang selalu disodorkan Ibu Diah. "Ini resep keraton Solo, Fatia," ucap Ibu Diah suatu pagi, suaranya lembut, tangannya membelai rambutku, sentuhan yang kala itu kuanggap kasih sayang. Tapi kini kusadari sebagai cara dia memastikan aku tidak memuntahkannya. "Mahal loh ini bahan-bahannya. Ibu pesan khusus dari tabib kepercayaan keluarga. Kamu harus habiskan. Kalau kamu sehat, rahim kamu hangat, nanti cucu ibu cepat jadi. Kamu mau bikin ibu senang kan?" Kata-kata itu, "Kamu mau bikin ibu senang kan?" itu adalah mantra pengikat. Kalimat sakti yang membuatku menelan cairan hitam pekat itu, meski lidahku menjerit protes. Rasanya bukan pahit jamu biasa seperti kunyit atau temulawak. Rasanya tajam, metalik, seperti menjilat sendok besi berkarat yang direndam dalam bensin. Setiap tegukan meninggalkan sensasi panas di kerongkongan dan rasa baal di ujung lidah. Aku ingat pernah mengeluh pada Haris. "Mas, jamu ibu rasanya aneh. Bikin perutku melilit." Dan apa jawaban Haris waktu itu? "Ah, perasaanmu saja. Jamu kan memang pahit. Ibu tuh sayang banget sama kamu sampai repot-repot bikin sendiri. Diminum ya, biar ibu nggak tersinggung." Air mataku menetes di atas bantal rumah sakit yang steril. Kebodohan kami berdua adalah senjata Ibu Diah. Dia membungkus racun tikus dengan label, "Kasih sayang ibu mertua," dan kami menelannya bulat-bulat.
Dia tidak perlu menyewakan pembunuh bayaran, dia cukup menggunakan kepatuhan menantunya sendiri. Pintu kamar terbuka pelan. Lamunanku pecah. Haris masuk. Penampilannya jauh lebih berantakan daripada saat dia pergi 2 jam yang lalu. Kemeja batiknya kini kusut. Lengan bajunya digulung asal-asalan, dan ada noda hitam samar di jari-jarinya. Namun, yang paling berubah adalah matanya. Mata Haris yang biasanya teduh dan penuh keraguan, kini gelap dan kosong, seperti seseorang yang baru saja melihat hantu. Di tangan kanannya, ia mencengkeram sebuah kantong plastik hitam besar dengan sangat erat, hingga buku-buku jarinya memutih. "Mas," panggilku lirih. Haris tidak menjawab. Dia berjalan mendekat ke sofa di samping ranjangku, meletakkan kantong plastik itu di lantai dengan hati-hati seolah isinya adalah bom aktif. Lalu, dia duduk di tepi ranjang, menatapku, menatap perban di wajahku, lalu turun ke perutku. "Kamu sudah makan?" tanya Haris, suaranya serak dan parau. "Belum." "Mas, kamu dapat apa di rumah?" tanyaku langsung. Aku butuh kepastian. Aku butuh tahu bahwa firasat dokter itu benar, agar aku tidak merasa gila karena menuduh mertuaku sendiri. Haris menunduk, menatap kedua tangannya yang saling meremas. Dia menarik napas panjang, gemetar. Aku pulang lewat pintu belakang. Embok Nah yang membukakan pintu. Haris memulai ceritanya, matanya menerawang. Ibu sedang tidur di kamarnya. Tidur nyenyak sekali, Fatia. Seolah-olah dia tidak baru saja membuat wajahmu hancur. Seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Kemarahanku mulai mendidih mendengar betapa tenangnya ibu dia. Aku langsung ke dapur. Lanjut Haris. "Aku ingat kamu pernah bilang ibu selalu meracik jamu itu sendirian subuh-subuh, dan tidak boleh ada yang lihat." Aku menggeledah kulkas pribadinya. Kulkas kecil yang ada di kamar kerjanya, yang kuncinya selalu dia kalungkan di leher. Tapi kuncinya... Aku mendobraknya, potong Haris datar. Aku ambil linggis dari garasi dan menghancurkan pintu lemari kayu jati, tempat dia menyimpan kulkas itu. Persetan dengan barang antik. Haris membungkuk, mengambil kantong plastik hitam di lantai. Dia mengeluarkan sebuah botol kaca tebal tanpa label. Isinya cairan hitam pekat, sama persis dengan yang kuminum setiap pagi. "Ini biangnya," kata Haris. "Dan di sebelahnya, ada ini." Haris mengeluarkan benda kedua. Sebuah jeriken kecil berwarna putih kusam dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang. Labelnya sudah setengah terkelupas. Tapi tulisan, pestisida pertanian, racun keras, masih terbaca jelas. Dia mencampurnya. "Fatia." Suara Haris pecah, air mata mulai mengalir di pipinya yang kasar. Aku menemukan gelas takar di laci mejanya. Ada residu hitam dan bau yang sama. Dia mencampur jamu herbal biasa dengan pestisida ini. Dosisnya kecil, sangat kecil, tapi rutin. Aku menutup mulutku, menahan jeritan. Melihat bukti fisik itu di depan mata membuat segalanya menjadi nyata yang mengerikan. Itu bukan teori dokter lagi. Itu fakta. "Kenapa, Mas?" isaku. "Kenapa ibu benci sekali sama aku? Apa salahku?" Aku melayani dia, aku pijat kakinya, aku bersihkan rumahnya. "Karena kamu hamil," jawab Haris. Jawaban itu terdengar absurd, tapi sorot mata Haris meyakinkanku bahwa itulah kebenarannya. Aku menemukan buku harian ibu di laci yang sama. Bukan buku harian biasa, tapi catatan, keuangan, dan rencana warisan. Haris mengepal tangannya. Dia menulis di sana, kalau si Udik itu punya anak, warisan Haris akan terbagi. Darah kotor tidak boleh mencemari hartaku. Haris harus menikahi Karina. Karina? Anak teman sosialitanya. Yang kaya raya itu, Haris tertawa sinis, tawa yang penuh luka. "Ibu tidak ingin cucu, Fatia. Ibu ingin aset." Dia ingin cucu dari rahim wanita kaya yang bisa menambah pundi-pundi hartanya. "Kamu dianggap parasit yang harus disingkirkan sebelum berakar." Tubuhku menggigil hebat. Jadi, janin di perutku ini, anak kami, bagi ibu dia hanyalah ancaman finansial? Dia mencoba membunuh darah dagingnya sendiri demi uang? Haris meletakkan botol racun itu di meja. Dia bergerak memelukku. Pelukannya erat, putus asa,
dan penuh penyesalan. Dia membenamkan wajahnya di leherku, menangis tergugu seperti anak kecil. Maafkan aku, Fatia. Demi Tuhan, maafkan aku. Aku yang membiarkan dia melakukan ini. Aku yang menyuruhmu minum racun itu setiap pagi. Tanganku juga kotor. Aku merasakan basah air matanya di kulitku. Rasa sakit di hatiku jauh lebih perih daripada luka bakar di wajahku. Tapi di saat yang sama, ada kelegaan. Suamiku akhirnya melihat wajah asli ibunya. Dia tidak lagi berdiri di tengah. Dia telah memilih sisi. Mas, bisikku, mengelus rambutnya yang kasar. Sekarang kamu sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Haris melepaskan pelukannya perlahan. Dia menghapus air matanya dengan punggung tangan. Wajah sedihnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang menakutkan, ekspresi seorang pria yang siap membakar dunia demi melindungi miliknya. Dokter Adrian sudah benar, kata Haris tajam. Botol ini, jeriken ini, dan rekaman medis kamu ini sudah cukup untuk memenjarakan dia. Kamu tega memenjarakan ibumu sendiri? Tanyaku ragu, menguji keteguhannya. Haris menatap botol racun itu dengan tatapan jijik. Dia bukan ibuku lagi. Seorang ibu tidak meracuni anaknya. Dia adalah monster. Dan besok pagi, saat dia bangun tidur dan mengharapkan kopi hangat, yang akan dia dapatkan adalah surat penangkapan. Haris mengambil ponselnya. Aku akan menelepon polisi sekarang. Dan aku butuh Mbok Nah. Mbok Nah melihat semuanya. Dia saksi kunci yang selama ini diam karena takut. Aku akan memaksanya bicara. Malam itu, di bawah lampu redup rumah sakit, rencana pembalasan kami dimulai. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan bukti dingin yang tak terbantahkan. Jamu, kasih sayang, itu akan menjadi tiket satu arah ibu dia menuju kehancuran. Matahari pagi menembus tirai jendela kamar VIP, namun tidak membawa kehangatan bagiku. Haris sudah kembali dari rumah dengan membawa bukti-bukti mematikan itu. Wajahnya yang biasanya lembut kini terpasang topeng batu yang dingin. Ia tidak banyak bicara sejak menelepon polisi semalam. Ia hanya memegang tanganku erat, seolah takut aku akan menguap menjadi debu jika ia melepaskannya barang sedetik. Mas, panggilku saat melihatnya merapikan kemejanya. Kamu mau kemana? Ke kantin, jawabnya singkat. Ibu ada di sana. Dia baru saja mengirim pesan. Katanya dia membawakan bubur ayam kesukaanku dan ingin bicara soal biaya rumah sakit yang menurutnya pemborosan. Aku merasakan gelombang mual mendengar kata ibu. Namun, ada dorongan kuat dalam diriku yang tiba-tiba muncul. Naluri seorang korban yang ingin melihat pelaku diadili. Aku ikut, kataku tegas, meski suaraku masih serak. Haris menatapku ragu. Kamu harus istirahat, Fatia. Dokter bilang. Aku ingin melihatnya, Mas, potongku. Aku ingin melihat wajahnya saat kamu membongkar semuanya. Aku butuh itu untuk bisa sembuh. Haris terdiam sejenak, menatap mata kiriku yang tertutup perban dan mata kananku yang memancarkan tekad baja. Ia mengangguk pelan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia membantuku duduk di kursi roda, meletakkan tiang infus di sisinya, dan mendorongku keluar dari kamar isolasi yang aman itu menuju medan perang. Kantin rumah sakit pagi itu cukup ramai. Aroma kopi instan, bubur ayam, dan disinfektan bercampur menjadi satu. Suara denting sendok beradu dengan piring keramik menciptakan kebisingan yang konstan. Di sudut ruangan, dekat jendela kaca besar yang menghadap taman, duduklah Ibu Diah. Ia tampak sempurna. Terlalu sempurna. Ia mengenakan setelan batik sutra berwarna coklat keemasan, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipulas make-up tipis yang menyembunyikan usianya. Ia sedang menyuap bubur ayam dengan anggun, sesekali menyeruput teh hangat, seolah-olah ia sedang menikmati sarapan di Hotel Bintang 5, bukan di rumah sakit tempat menantunya terbaring kritis akibat ulahnya. Tidak ada gurat penyesalan. Tidak ada kecemasan. Hanya ketenangan seorang psikopat yang yakin ia tak tersentuh. Haris mendorong kursi rodaku mendekat. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena amarah yang meluap. Ibu Diah mendongak saat menyadari kehadiran kami. Senyum palsu itu langsung merekah. Senyum yang dulu selalu berhasil menipuku. Haris, anakku sayang, serunya,
Suaranya cukup keras untuk menarik perhatian meja sebelah. Syukurlah kamu turun. Ibu sudah pesankan bubur ayam spesial tanpa kacang, kesukaanmu. Ayo makan dulu, kamu pasti lelah menjaga istri manjamu ini semalaman. Ia bahkan tidak bertanya, bagaimana keadaan Fatia. Haris tidak menjawab. Ia tidak duduk. Ia memarkir kursi rodaku tepat di depan meja ibunya, lalu berdiri menjulang di hadapan wanita yang melahirkannya itu. Tangan Haris menggenggam sebuah map plastik bening berisi kertas hasil lab dan foto röntgen. Makanannya enak, Bu? Tanya Haris datar. Suaranya tenang, tapi ada getaran berbahaya di dalamnya, seperti retakan es sebelum longsor. Enak dong, Nak. Kantin VIP ini memang beda, jawab ibu dia santai, lalu matanya melirik sinis ke arahku. Loh, kok Fatia dibawa turun? Harusnya dia di kamar saja. Nanti orang-orang jijik melihat perban di mukanya itu. Bikin selera makan hilang. Kata-kata itu menjadi pemicu ledakan. Brak! Haris membanting map plastik itu ke tengah meja, tepat di samping mangkuk bubur ibu dia. Bubur itu muncrat sedikit, menodai taplak meja putih. Bunyi hempasan itu seketika menghentikan percakapan di seluruh kantin. Semua mata tertuju pada meja kami. Haris, kamu kenapa kasar begitu? Pekik ibu dia kaget. Baca itu, perintah Haris. Telunjuknya menuding kertas hasil lab yang menyembul keluar. Ibu dia mendengus kesal, mengambil kertas itu dengan jari-jarinya yang penuh cincin emas. Apa ini? Tagihan lagi? Ibu kan sudah bilang, pindahkan ke kelas 3 saja, jangan manjakan dia. Matanya menyusuri baris-baris tulisan di kertas itu. Toksikologi klinis, positif organofosfat, positif timbal, luka bakar kimia pH 13. Wajah ibu dia berubah sedikit pucat, namun ia dengan cepat menguasai diri. Ia melempar kertas itu kembali ke meja dengan gaya meremehkan. Apa ini? Dokter itu pasti salah periksa. Atau Fatia makan sembarangan di luar. Kamu tahu kan dia suka jajan pinggir jalan? Darah orang kampung memang kotor. Haris. Itu racun pestisida. Bu, potong Haris, suaranya mulai meninggi. Racun yang sama dengan yang kutemukan di jeriken putih di bawah meja rias ibu pagi ini. Racun yang ibu campur ke dalam jamu, kasih sayang, yang ibu paksa Fatia minum setiap pagi. Wajah ibu dia menegang. Rahasianya terungkap. Namun alih-alih meminta maaf, topeng keibuannya runtuh, digantikan oleh wajah aslinya yang arogan. Ia melihat sekeliling, menyadari orang-orang mulai berbisik dan merekam dengan ponsel mereka. Pelankan suaramu, Haris. Kamu mau mempermalukan ibumu sendiri demi perempuan penyakitan ini? Desisnya tajam. Mempermalukan? Haris tertawa hambar, tawa yang menyayat hati. Ibu yang mempermalukan diri ibu sendiri. Ibu bukan merawat menantu, Bu. Ibu sedang mencicil pembunuhan. Dan yang ibu coba bunuh bukan cuma Fatia. Haris membungkuk, mendekatkan wajahnya ke wajah ibunya. Matanya menyala dengan kebencian. Fatia hamil, Bu. 4 minggu. Itu cucu ibu. Darah daging ibu sendiri. Dan racun yang ibu kasih itu, didesain untuk membunuh janin itu. Aku melihat pupil mata ibu dia mengecil. Untuk sedetik, aku berharap melihat rasa bersalah. Tapi yang kulihat justru sebaliknya, kekecewaan. Kecewaan karena rencananya gagal. Hamil? Gumam ibu dia. Nada suaranya penuh jijik. Ia menatap perutku dengan tatapan seolah ada parasit yang tumbuh di sana. Cih, jadi benih itu sudah jadi? Sayang sekali jamunya kurang dosis. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa filter. Murni kejahatan. Aku tersentak di kursi roda. Haris mundur selangkah, seolah ditampar oleh kenyataan bahwa ibunya benar-benar monster. Ibu sadar apa yang ibu ucapkan? Suara Haris bergetar hebat. Ibu dia berdiri, menantang putranya. Ia tidak peduli lagi dengan penonton. Egonya yang terluka jauh lebih penting. Sadar? Sangat sadar. Kamu pikir ibu rela harta keluarga Prasetya jatuh ke tangan anak dari perempuan ini? Darahnya rendah. Haris, bibitnya jelek. Kalau dia punya anak, kamu akan terikat selamanya dengan dia. Ibu melakukan ini demi kamu.
Demi masa depanmu dengan Karina. Karina, teriak Haris. Aku tidak butuh Karina. Aku butuh istriku. Aku butuh anakku. Kamu buta. Kamu disihir sama dia. Ibu dia menunjuk wajahku yang diperban. Lihat dia. Jelek. Cacat. Apa yang bisa kamu banggakan? Ibu cuma mau membersihkan hama di rumah kita. Dug. Haris meninju tembok di samping kepala ibu dia dengan sekuat tenaga. Tembok beton itu bergetar. Kulit buku jari Haris robek, darah segar menetes. Ibu dia menjerit ketakutan, menutup telinganya. Napas Haris memburu. Ia menatap ibunya dengan tatapan asing. Tatapan seorang hakim kepada terpidana mati. Cukup, kata Haris. Suaranya rendah namun menggema mengerikan di keheningan kantin. Mulai detik ini, ibu bukan ibuku lagi. Ibu adalah kriminal yang mencoba membunuh istri dan anakku. Jangan harap ibu bisa menikmati 1 sen pun uangku lagi. Jangan harap ibu bisa menginjakan kaki di rumahku lagi. Ibu dia ternganga. Kamu mengusir ibu? Ibu yang melahirkanmu? Ibu yang melahirkanku sudah mati, balas Haris dingin. Yang berdiri di depanku sekarang adalah wanita jahat yang akan membusuk di penjara. Tepat saat itu, 2 orang petugas berseragam polisi masuk ke area kantin, didampingi oleh Dr. Adrian yang wajahnya serius. Haris sudah menghubungi mereka sebelumnya. Itu orangnya, Pak, tunjuk Haris tanpa ragu pada ibunya sendiri. Ibu dia menoleh, melihat polisi mendekat. Wajah arogannya runtuh seketika, digantikan oleh kepanikan murni. Ia mencoba meraih tangan Haris. Haris, jangan. Haris, ini ibu. Jangan biarkan mereka bawa ibu. Haris. Haris menepis tangan ibunya dengan kasar. Ia berbalik, memegang pegangan kursi rodaku, dan mulai mendorongku menjauh. Ayo kita pergi, Fatia. Udara di sini terlalu kotor untuk anak kita. Saat kami meninggalkan kantin, suara teriakan dan makian ibu dia yang diseret polisi menjadi musik latar yang memilukan sekaligus memuaskan. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya menggenggam tangan Haris yang berdarah di atas bahuku. Hari ini, suamiku telah menjadi yatim piatu demi melindungiku. Dan perang sesungguhnya di meja hijau baru saja akan dimulai. Kantor polisi itu berbau rokok kretek basi dan kopi murah. Sebuah kontras yang tajam dengan aroma steril rumah sakit yang baru saja kutinggalkan. Meski Dr. Adrian menyarankan agar aku tetap di kamar rawat, aku bersikeras ikut. Aku harus melihat proses ini. Aku harus memastikan bahwa monster yang telah meracuniku tidak akan lolos hanya karena ia memiliki nama belakang keluarga terpandang. Duduk di kursi roda di sudut ruang pemeriksaan, aku menyaksikan Haris duduk berhadapan dengan penyidik. Di atas meja kayu yang penuh goresan itu, berjejer barang bukti yang kami bawa, botol kaca berisi racun oplosan, jeriken pestisida, dan hasil visum wajahku yang mengerikan. Barang buktinya kuat, Pak Haris, ujar penyidik itu, seorang pria parubaya bernama Inspektur Rizal. Ia mengetukkan pulpennya ke atas meja. Pasal berlapis, penganiayaan berat, KDRT, dan percobaan pembunuhan berencana. Ancaman hukuman bisa di atas 15 tahun. Haris mengangguk, wajahnya lelah namun lega. Saya ingin dia ditahan hari ini juga, Pak. Dia berbahaya bagi istri saya. Tentu. Tersangka sedang kami proses di ruang sebelah. Sebentar lagi pengacaranya datang. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Seorang pria berjas licin dengan rambut disisir klimis masuk. Bau parfum mahalnya langsung mendominasi ruangan sempit itu. Di belakangnya, 2 orang polwan menuntun ibu dia. Namun, sosok yang masuk itu bukan lagi ibu dia sang nyonya besar, yang tadi pagi berteriak lantang di kantin rumah sakit. Wanita yang masuk itu berjalan dengan langkah diseret. Punggungnya membungkuk, kepalanya miring ke kiri, dan matanya kosong, menatap nanar ke langit-langit seolah sedang menghitung cicak. Mulutnya komat kamit menggumamkan sesuatu yang tak jelas. Selamat siang. Saya Anwar, kuasa hukum ibu dia, kata pengacara itu dengan senyum profesional yang menjengkelkan. Ia meletakkan tas kulitnya di meja. Pak Anwar, silakan duduk. Klien Anda didakwa dengan tuduhan serius, kata Inspektur Rizal tegas. Tuduhan? Anwar tertawa kecil,
seolah itu lelucon. Pak Inspektur, dengan segala hormat, bagaimana mungkin seorang nenek tua yang sakit-sakitan didakwa melakukan perencanaan pembunuhan? Klien saya ini korban fitnah dan kesalahpahaman. Haris berdiri, matanya menyala. Kesalahpahaman? Dia meracuni istriku selama 6 bulan. Dia melempar air keras ke wajah Fatia. Buktinya ada di meja Bapak. Anwar menatap Haris dengan tatapan iba yang dibuat-buat. Nak Haris, tenanglah. Saya mengerti emosimu. Tapi kamu mungkin lupa kondisi ibumu sendiri. Anwar menoleh pada Ibu Diah. Ibu Diah, Anda kenal siapa ini? Tunjuknya pada Haris. Ibu Diah mendongak pelan. Matanya mengerjap-ngerjap bingung. Lalu, bibirnya melengkung menjadi senyum kekanak-kanakan yang mengerikan. Ini Mas Bambang ya? Suamiku? Tanyanya dengan suara bergetar. Mas Bambang kok baru pulang? Dia nungguin dari tadi loh. Dia mau main boneka. Darahku mendidih. Mas Bambang adalah ayah Haris yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Haris ternganga. Jangan bercanda, Bu. Tadi pagi ibu masih teriak-teriak soal warisan dan Karina. Jangan pura-pura gila. Assisted. Mas Bambang jangan marah-marah. Ibu Diah mulai menangis, merengek seperti balita. Ia memeluk dirinya sendiri, menggoyang-goyangkan tubuhnya. Diah takut. Diah mau pulang. Diah mau minum susu. Acting, teriak Haris. Ia menggebrak meja. Pak Polisi, ini semua sandiwara. Dia waras. Dia sadar sepenuhnya saat meracik racun itu. Pengacara Anwar dengan tenang mengeluarkan sebuah map tebal dari tasnya. Pak Inspektur, ini adalah rekam medis klien saya dari psikiater ternama di Singapura. Ibu Dia sudah didiagnosis menderita early onset dementia dan skizofrenia paranoid sejak 2 tahun lalu. Beliau sering mengalami halusinasi, lupa ingatan, dan perilaku agresif tanpa sadar. Anwar menyodorkan map itu ke hadapan penyidik. Kejadian tadi pagi, itu episode manik. Beliau mungkin mengira sedang memberi obat vitamin ke menantunya, bukan racun. Beliau mungkin mengira sedang menyiram tanaman, bukan melempar kain pel. Dalam hukum pidana, orang yang tidak sadar akan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak bisa dipidana. Kata-kata itu menghantam kami seperti vonis mati. Bohong, seru Haris. Dia tidak pernah ke Singapura 2 tahun lalu. Dia sehat walafiat. Dia memimpin arisan, dia mengelola keuangan, dia bahkan menghitung warisan dengan detail. Orang gila mana yang bisa menghitung aset? Orang dengan demensia punya momen lucid. Pak Haris, bantah Anwar tenang. Tapi intinya, klien saya sakit. Tempatnya bukan di sel penjara, tapi di rumah sakit jiwa untuk rehabilitasi. Kami mengajukan penangguhan penahanan dan permohonan rawat inap psikiatri. Inspektur Rizal membaca dokumen medis itu dengan kening berkerut. Dokumen itu terlihat asli, lengkap dengan stempel dan tanda tangan dokter asing. Aku yakin, dengan kekayaan Ibu Diah, dokumen semacam ini mudah dibeli. Uang bisa menciptakan penyakit yang tidak pernah ada. Kami perlu melakukan pemeriksaan pembanding dengan psikiater kepolisian, kata Inspektur Rizal ragu. Silakan, tantang Anwar. Tapi selama proses itu, klien saya tidak boleh ditahan di sel biasa. Dia harus di ruang perawatan. Dan jika terbukti gila, kasus ini gugur demi hukum. Ibu Dia tiba-tiba tertawa terkekeh-kekeh. Ia mengambil botol racun di meja bukti, hendak meminumnya seolah itu sirup. Hati-hati, seru Polwan menepis tangannya. Haus. Dia haus. Rengeknya lagi, air liur menetes dari sudut bibirnya. Haris menatap ibunya dengan tatapan ngeri bercampur jijik. Ia melihat betapa totalitasnya wanita itu membuang harga dirinya demi lolos dari jerat hukum. Wanita yang gila hormat itu rela menjadi orang gila, sungguhan di mata publik asalkan tidak mendekam di penjara. Haris merosot duduk kembali di kursinya. Bahunya turun. Ia sadar, hukum memiliki celah, dan ibunya adalah ahli menyelip di antaranya. Mas, bisikku, menarik lengan baju Haris. Haris menoleh padaku. Matanya putus asa. Fatia, kalau dia dinyatakan gila, dia bebas. Dia akan dirawat di RS Jiwa VIP, makan enak,
tidur nyenyak, dan suatu hari nanti, sembuh, lalu kembali meneror kita. Kita butuh bukti kalau dia tidak gila. Mas, kataku tajam, memaksakan otakku bekerja di tengah rasa sakit. Kita butuh bukti kalau dia melakukan ini dengan perencanaan matang dan kesadaran penuh. Tapi bagaimana? Dokumen medis itu? Dokumen bisa dipalsukan. Akting bisa dibuat, potongku. Tapi ada satu hal yang tidak bisa berbohong. Aku teringat sesuatu. Sesuatu yang pernah diceritakan Mbok Nah padaku dengan berbisik-bisik dulu. Tentang ketakutannya kalau ibu dia menuduhnya mencuri gula atau beras. Mbok Nah pernah bilang dia, jaga-jaga. Mas, Mbok Nah, kataku. Mbok Nah? Dia cuma saksi mata. Keterangannya bisa dipatahkan pengacara itu. Dia akan dibilang saksi bayaran atau saksi bodoh. Sanggah Haris pesimis. Bukan keterangannya, Mas. Tapi matanya, aku menatap Haris intens. Ingat tidak? Mbok Nah pernah beli kamera pengawas bayi online yang murah itu? Dia bilang mau pasang di kamarnya karena takut uangnya hilang diambil tuyul. Padahal dia takut ibu dia masuk ke kamarnya dan menaruh barang curian untuk memfitnahnya. Mata Haris membelalak. Kamera bayi? Mbok Nah sering memindah-mindahkan kamera itu. Kadang di kamarnya, kadang di dapur kalau dia lagi masak dan takut ibu dia mengomel. Kalau kebetulan kamera itu ada di dapur saat ibu meracik jamu. Haris langsung berdiri tegak. Harapan kembali menyala di wajahnya. Kalau kamera itu merekam ibu saat meracik racun, kita bisa melihat ekspresinya. Orang gila tidak meracik dosis dengan teliti. Orang gila tidak tersenyum puas saat melihat hasil karyanya. Haris menoleh ke Inspektur Rizal. Pak, beri saya waktu 2 jam. Saya akan bawa bukti yang akan merobek surat sakit jiwa itu. Anwar, sang pengacara, tampak sedikit gelisah mendengar kata, bukti baru. Tapi ia tetap mempertahankan senyum meremehkannya. Sementara itu, ibu dia masih sibuk bermain dengan kancing bajunya, bersenandung lagu anak-anak, tidak menyadari bahwa topeng gilanya sedang terancam ditarik paksa. Haris mencium keningku cepat. Tunggu di sini. Jangan biarkan dia mendekatimu. Aku akan pulang menjemput Mbok Nah. Aku mengangguk. Saat Haris berlari keluar, aku menatap ibu dia. Untuk sepersekian detik, di sela-sela akting ayannya, mata kami bertemu. Dan di sana, aku melihat kilatan tajam yang sangat waras. Kilatan ancaman. Kau belum menang, menantu sialan, tatapan itu berkata. Tunggu saja, ibu mertua, batinku membalas. Teknologi tidak bisa disuap. 1 jam berlalu seperti seabad di ruang penyidik yang pengap ini. Aku duduk mematung di kursi roda, mataku terpaku pada jam dinding yang jarum detiknya bergerak lambat, seolah mengejek nasibku. Di sudut ruangan, ibu dia, atau lebih tepatnya, aktris peraih piala Oscar versi kriminal, sudah tertidur pulas di sofa dengan posisi meringkuk seperti bayi, sementara pengacaranya, Anwar, sibuk bermain ponsel dengan senyum kemenangan yang tak disembunyikan. Mereka yakin menang. Mereka yakin uang dan surat sakit jiwa palsu itu akan menjadi tameng baja yang tak tertembus. Tring. Ponselku bergetar di pangkuan. Panggilan video dari Haris. Aku segera mengangkatnya dengan tangan gemetar. Wajah Haris muncul di layar, berkeringat dan tegang. Latar belakangnya adalah dapur rumah kami di Menteng, tempat yang dulu kuanggap rumah, tapi kini terlihat seperti TKP pembunuhan. Fatia, kamu dengar aku? Suara Haris terengah-engah. Dengar, Mas. Kamu sudah ketemu Mbok Nah? Bisikku, melirik waspada ke arah Anwar yang untungnya tidak peduli. Haris memutar kamera ponselnya. Di layar, aku melihat pemandangan yang membuat hatiku mencelos. Mbok Nah, wanita parubaya yang sudah mengabdi 10 tahun di rumah itu, sedang berjongkok di sudut ruang setrika. Di sampingnya ada tas koper kain lusuh yang sudah terisi penuh. Dia mau kabur. Mbok Nah mau pulang kampung. Fatia, dia ketakutan setengah mati, lapor Haris. Suaranya di video terdengar meninggi saat ia mendekati Mbok Nah. Mbok, jangan pergi dulu. Saya butuh bantuan Mbok. Di layar, aku melihat Mbok Nah menangis histeris, menangkupkan kedua tangannya memohon ampun. Ampun, Den Haris. Ampun. Saya takut.
Nyonya besar itu sakti, dan Nyonya punya pegangan. Kalau saya buka mulut, nanti keluarga saya di kampung disantet. Saya nggak berani. Suara Embok Nah bergetar hebat, penuh teror mistis yang sering ditanamkan Ibu Diah kepada para pembantu untuk membungkam mereka. Ibu Diah memang sering membakar kemenyan di malam Jumat, sebuah taktik psikologis untuk membangun aura ketakutan di rumah itu. Embok, zaman sekarang nggak ada santet. Yang ada itu racun, bentak Haris frustrasi. Embok lihat apa yang ibu lakukan ke Fatia, kan? Embok lihat Fatia muntah darah? Embok tahu Fatia lagi hamil? Embok Nah terdiam sejenak mendengar kata hamil, tapi rasa takutnya lebih besar. Ia menggeleng kuat-kuat, hendak meraih tasnya lagi. Nggak tahu, Den. Saya orang bodoh. Saya nggak lihat apa-apa. Haris tampak putus asa. Tanpa saksi atau rekaman, kita kalah. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Mas, panggilku lewat ponsel. Hadapkan layarnya ke Embok Nah, biar dia lihat aku. Haris mengerti. Ia segera menyodorkan ponsel itu tepat ke depan wajah Embok Nah yang basah oleh air mata. Lihat, Embok, perintah Haris. Lihat apa yang Nyonya besar lakukan pada Non Fatia. Wajahku memenuhi layar ponsel Haris. Aku sengaja mendekatkan kamera ke sisi wajahku yang hancur. Perban tebal, kulit yang melepuh merah di sekitarnya, mata yang bengkak, dan bibir yang pecah. Aku tidak menyembunyikan keburukanku. Aku membiarkan Embok Nah melihat monster yang diciptakan oleh majikannya. Embok Nah. Panggilku lirih, suaraku parau. Embok ingat saya? Saya Fatia, yang sering bantuin Embok ngupas bawang kalau Embok lagi sakit pinggang. Saya yang sering kasih Embok obat gosok. Mata Embok Nah membelalak melihat kondisi wajahku. Tangisannya terhenti sejenak, digantikan oleh horor. Tangan tuanya gemetar menyentuh layar ponsel, seolah ingin mengusap lukaku. Ya Allah, Gusti, Non Fatia, wajahnya. Embok, lanjutku, air mata mulai menetes membasahi perban. Di dalam perut saya ada bayi, Embok, cucu Den Haris. Cucu yang Embok doakan waktu saya telat datang bulan. Nyonya Diah mau membunuh bayi ini, Embok. Dia kasih racun tikus di jamu saya. Embok Nah menutup mulutnya, terguncang. Racun? Kalau Embok pergi sekarang, kalau Embok diam saja, Nyonya Diah akan bebas. Dan kalau dia bebas, dia akan datang lagi untuk membunuh anak saya, Embok. Apa Embok tega? Apa Embok mau membiarkan bayi yang belum lahir ini mati konyol? Keheningan yang mencekam terjadi di seberang telepon. Aku bisa melihat pergulatan batin yang dahsyat di wajah keriput Embok Nah. Antara ketakutan pada majikan yang ia anggap sakti, dan rasa kemanusiaan melihat korban yang ia sayangi. Saya takut, Non. Isak Embok Nah lagi, tapi kali ini nadanya berbeda. Bukan penolakan, tapi keraguan. Jangan takut sama Nyonya, Embok, sahut Haris tegas, mengambil alih momen itu. Saya yang jamin keselamatan Embok. Saya yang bayar gaji Embok, bukan ibu lagi. Setelah ini, Embok ikut saya. Saya lindungi Embok. Tapi tolong, kasih saya buktinya. Kamera bayi itu. Kata, kamera bayi, adalah kuncinya. Embok Nah menatap Haris, lalu menatap wajahku di layar sekali lagi. Hati nuraninya akhirnya menang melawan rasa takutnya. Bahunya merosot lemas. Kameranya ada di dapur. Den, bisik Embok Nah pelan, nyaris tak terdengar. Di mana? Desak Haris. Saya sembunyikan, di atas lemari gantung. Di belakang toples kerupuk kaleng. Saya nyalakan pas Nyonya suruh saya beli gas pagi-pagi buta. Saya curiga, kok Nyonya tumben mau bikin jamu sendiri padahal biasanya nyuruh saya. Haris tidak membuang waktu. Ayo tunjukkan, Embok. Kamera ponsel bergoyang liar saat Haris berlari setengah menyeret Embok Nah menuju dapur. Aku menahan napas, berdoa dalam hati. Tolong ada di sana. Tolong jangan rusak. Gambar di layar kini menampilkan dapur mewah kami. Haris memanjat kursi makan, tangannya meraba-raba bagian atas lemari gantung yang berdebu. Mana, Embok? Nggak ada, teriak Haris panik. Di belakang kaleng Hongguan, Den.
Digeser, seru Embok Nah. Haris menggeser kaleng kerupuk itu sampai jatuh berdentang ke lantai. Di sana, terselip di antara tumpukan debu, ada sebuah benda kecil berwarna putih. Sebuah kamera pengawas bayi nirkabel berbentuk boneka beruang. Lampu indikatornya masih berkedip merah redup. Masih nyala. Haris menghembuskan napas lega. Ia mengambil kamera itu dengan hati-hati seolah memegang jantungnya sendiri. Embok, memory card-nya di mana? Di dalam, Den. Belum saya cabut. Haris segera memutar balik kamera itu, membuka slot kecil di punggung boneka, dan menarik keluar sebuah micro SD hitam seukuran kuku jari kelingking. Benda sekecil itu, namun memuat beban keadilan yang begitu besar. Dapat, Fatia, kata Haris ke arah layar, matanya berkaca-kaca. Dia memegang kartu memori itu di depan kamera. Ini pelurunya. Ini tamatnya riwayat ibu. Cepat kembali ke sini, Mas. Sebelum pengacara itu sadar, desakku. Aku berangkat sekarang. Embok Nah ikut saya. Embok harus jadi saksi kalau ini rekaman asli. Perintah Haris pada Embok Nah. Wanita tua itu mengangguk pasrah, mengusap air matanya dengan ujung daster. Inggih, Den. Saya ikut. Demi Non Fatia, saya berani. Sambungan video terputus. Layar ponselku menjadi gelap, menyisakan pantulan wajahku yang diperban. Aku mengangkat wajahku, menatap ke arah sofa. Ibu Diah masih tertidur dalam akting gilanya, mendengkur halus. Pengacara Anwar sedang tertawa kecil melihat video lucu di ponselnya, sama sekali tidak menyadari bahwa di Jalan Raya Jakarta, sebuah mobil sedang melaju kencang membawa kiamat bagi karir dan kliennya. Nikmati tidurmu, ibu mertua. Gumamku pelan, sebuah senyum tipis, senyum yang perih namun memuaskan, terukir di bibirku yang pecah. Karena sebentar lagi, kau tidak akan bisa tidur nyenyak selama 20 tahun ke depan. Aku memutar kursi rodaku menghadap pintu masuk, bersiap menyambut kedatangan Haris. Penantian ini bukan lagi penantian seorang korban, tapi penantian seorang jaksa penuntut umum. Pintu ruang penyidikan terbuka lebar dengan hempasan yang membuat engselnya berderit. Haris masuk dengan napas memburu, kemejanya basah oleh keringat, namun matanya memancarkan kemenangan yang buas. Di belakangnya, Embok Nah berjalan tertatih-tatih, memeluk tas plastik berisi micro SD kecil itu seolah benda itu adalah jimat pelindung nyawa. Kami punya buktinya, Pak, ujar Haris lantang, suaranya memenuhi ruangan yang sedari tadi diselimuti keputusasaan. Ibu Diah, yang masih meringkuk dalam posisi janin di sofa, menghentikan gumaman gilanya sejenak. Matanya melirik cepat ke arah Embok Nah, sebuah lirikan tajam yang penuh perhitungan, sebelum kembali ke mode orang pikun. Pengacara Anwar, yang baru saja hendak menyalakan rokok di luar ruangan, terpaksa duduk kembali dengan wajah masam. Bukti apa lagi ini? Tanya Anwar malas. Kalau cuma kesaksian pembantu yang dibayar, itu tidak laku di pengadilan, Mas Haris. Haris tidak menggubrisnya. Ia berjalan lurus ke meja Inspektur Rizal, meletakkan kartu memori kecil itu di atas tumpukan berkas perkara. Ini bukan kesaksian mulut. Ini rekaman CCTV tanggal dan jam kejadian. Ini bukti bahwa ibu saya, Diah Pitaloka, melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar penuh, terencana, dan tanpa gangguan jiwa sedikitpun. Inspektur Rizal menegakkan punggungnya. Ketertarikan profesionalnya terusik. Rekaman saat peracikan racun? Persis saat dia menuangkan pestisida itu ke gelas istri saya. Jawab Haris mantap. Wajah Anwar berubah sedikit kaku. Ia mencoba melancarkan protes prosedural. Tunggu sebentar. Pemasangan CCTV tanpa sepengetahuan pemilik rumah adalah pelanggaran privasi. Bukti ini bisa dianggap ilegal dan tidak sah di mata hukum. Ini kasus KDRT dan percobaan pembunuhan yang mengancam nyawa, Pak Anwar. Potong Inspektur Rizal tajam, membungkam pengacara itu. Dalam kondisi mendesak, eksigen circumstances, bukti yang menyelamatkan nyawa atau membuktikan kejahatan berat akan diterima hakim. Apalagi saksi pemasangnya ada di sini. Inspektur Rizal menoleh ke seorang petugas teknis. Siapkan proyektor. Sambungkan ke laptop. Kita nonton bareng sekarang. Suasana ruangan berubah mencekam. Petugas teknis sibuk mencolokkan kabel. Layar proyektor putih diturunkan di dinding depan,
tepat di hadapan sofa tempat Ibu Diah berakting gila. Aku memutar kursi rodaku agar bisa melihat layar itu dengan jelas. Jantungku berdebar kencang, menantikan momen kebenaran ini. Ibu Diah mulai gelisah. Kakinya yang tadi diam kini bergerak-gerak kecil. Matanya tak lagi menatap langit-langit, melainkan mencuri pandang ke layar putih yang kosong itu. Ketakutan mulai merayapi wajahnya yang berpura-pura polos. "Oke, siap," kata petugas teknis. "File terakhir. Tanggal hari ini, pukul 4.30 pagi. Klik." Layar menyala. Gambar hitam putih yang tajam muncul. Sudut pandang kamera diambil dari atas lemari, menyorot ke seluruh area dapur bersih. Stempel waktu digital di pojok kanan, atas bergerak detik demi detik. Pukul 4:30:15. Pintu dapur terbuka. Sosok Ibu Diah masuk ke dalam frame. Di ruangan penyidikan, semua mata terpaku pada layar. Dan seketika itu juga, alibi, orang gila, itu runtuh. Sosok di layar itu tidak membungkuk. Dia tidak berjalan diseret. Dia berjalan tegak, anggun, dengan langkah yang mantap dan bertujuan. Dia mengenakan daster sutra yang sama dengan yang dipakainya sekarang, tapi aura yang dipancarkannya berbeda total. Itu adalah aura seorang ratu yang sedang menginspeksi kerajaannya. Tidak ada tanda-tanda kebingungan. Tidak ada halusinasi. Di layar, Ibu Diah menyalakan lampu dapur. Ia berjalan lurus ke arah lemari kayu jati di sudut. Ia meraba lehernya, mengambil kunci yang tergantung di kalung emasnya. Dengan gerakan tangan yang stabil, tanpa tremor sedikit pun, ia membuka gembok lemari itu. "Lihat tangannya," bisik Haris, menunjuk layar. Tidak gemetar sama sekali. Di mana demensianya? Di layar, Ibu Diah mengeluarkan botol kaca dan jeriken putih bergambar tengkorak itu. Ia meletakkannya di meja marmer. Kemudian, ia mengambil gelas takar. Apa yang terjadi selanjutnya membuat perutku mual. Ibu Diah menuangkan cairan jamu herbal ke dalam gelas. Lalu, dengan ketelitian seorang ahli kimia, ia membuka tutup jeriken pestisida. Ia mengambil pipet kecil. Ia menyedot cairan racun itu, lalu meneteskannya ke dalam jamu. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Ia berhenti sejenak, mengangkat gelas itu ke arah lampu untuk melihat warnanya. Lalu ia menambahkan 2 tetes lagi. 5 tetes, gumam Haris ngeri. Biasanya cuma 3. Pagi ini dia menambah dosisnya. Di layar, Ibu Diah mengaduk ramuan mematikan itu dengan sendok perak. Kemudian, dan inilah momen yang menghancurkan segalanya, ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum orang pikun yang polos. Itu adalah senyum menyeringai, smirk, yang penuh kepuasan jahat. Ia mengangkat gelas itu seolah sedang bersulang dengan bayangannya sendiri di kaca jendela. Volume suara video dinaikkan oleh petugas teknis. Suara Ibu Diah terdengar jernih, memecah keheningan ruang penyidikan. "Minumlah, Fatia sayang." Suara Ibu Diah di video terdengar merdu namun beracun. "Minum yang banyak. Biar luntur itu daging numpang di perutmu. Biar bersih rahimmu, atau sekalian saja kau yang mati pelan-pelan. Kalau kau mati, Haris pasti sedih sebentar, tapi nanti juga lupa kalau sudah dapat istri yang lebih kaya." Ia tertawa kecil. Tawa yang waras. Tawa yang sadar. "Dasar benalu kampung. Kau pikir kau bisa menang melawanku? Rumah ini milikku. Anakku milikku. Kau cuma alat pemuas nafsunya saja." Video berakhir saat Ibu Diah berjalan keluar dapur dengan membawa nampan berisi racun itu. Wajahnya kembali dipasang topeng, ibu mertua yang baik. Layar menjadi gelap. Keheningan di ruang penyidikan terasa memekakan telinga. Tidak ada yang berani bernapas. Bukti itu terlalu telanjang. Terlalu brutal. Itu bukan tindakan impulsif orang gila. Itu adalah monolog pembunuhan berencana. Inspektur Rizal mematikan proyektor, lalu perlahan memutar kursinya menghadap ke sofa. Tatapannya kini berubah, dari sekadar penyidik menjadi penegak hukum yang muak. "Pak Anwar," panggil Rizal dingin. "Masih mau mempertahankan argumen gangguan jiwa? Klien Bapak baru saja mengaku di video bahwa dia sadar penuh, punya motif finansial, dan merencanakan kematian korban secara detail. Dalam hukum, ini disebut mens rea,
niat jahat yang sempurna. Wajah pengacara Anwar pucat pasi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu ia sudah kalah telak. Ia perlahan menjauhkan duduknya dari Ibu Diah, seolah takut tertular. Saya perlu berkonsultasi ulang dengan klien saya, gagap Anwar, membereskan berkasnya dengan panik. Haris melangkah maju mendekati ibunya. Ibu Diah, yang sedari tadi menunduk saat video diputar, kini perlahan mengangkat wajahnya. Aktingnya sudah selesai. Tidak ada lagi tatapan kosong. Tidak ada lagi bibir yang gemetar. Wajahnya kembali menjadi Ibu Diah yang kenenal. Angkuh, dingin, dan penuh kebencian. Ia tahu topengnya sudah hancur, jadi ia membuangnya sekalian. Ia duduk tegak, menyilangkan kakinya dengan elegan meski masih diborgol. Matanya menatap tajam ke arah Embok, Nah yang bersembunyi di balik punggung Haris. Dasar pembantu tidak tahu diri, desis Ibu Diah. Suaranya normal, tajam, dan penuh bisa. Sudah dikasih makan, malah menggigit tangan majikan. Jadi ibu mengaku? Tanya Haris, suaranya bergetar menahan amarah. Ibu tidak gila? Ibu Diah menatap putranya dengan tatapan merendahkan. Gila? Aku satu-satunya yang waras di keluarga ini, Haris. Aku melakukan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan harta kita. Kamu yang gila. Gila karena perempuan mandul dan miskin ini. Ia menunjukku dengan jarinya yang terborgol. Kau pikir kau menang, Fathia? Kau pikir dengan video ini kau bisa menghancurkanku? Aku Diah Pitaloka. Aku punya uang. Aku punya koneksi. Teriaknya, semakin histeris namun dalam konteks yang sangat sadar. Cukup, bentak Inspektur Rizal. Tersangka sudah mengakui kesadarannya. Petugas, masukkan dia ke sel tahanan khusus. Cabut status permohonan rehabilitasi mental. Proses dia sebagai tahanan kriminal murni dengan pengawasan bunuh diri. Dua poluan maju, menarik Ibu Diah berdiri dengan kasar. Lepaskan aku. Aku mau telepon teman-temanku. Haris, kamu anak durhaka. Kamu memenjarakan ibumu demi pelacur ini. Teriakan Ibu Diah menggema di lorong saat ia diseret keluar. Kali ini, tidak ada yang bersimpati. Tidak ada yang ragu. Semua orang di ruangan itu, termasuk pengacaranya sendiri, tahu bahwa mereka baru saja melihat wajah asli dari seorang monster. Aku menghela napas panjang, beban berat di dadaku terangkat separuh. Kartu as, orang gila, telah terbakar habis. Keadilan kini punya jalan yang mulus. Haris berbalik, berjalan ke arahku, dan memelukku erat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia baru saja mengirim ibunya ke penjara, sebuah keputusan yang akan menghantuinya seumur hidup. Namun ia tahu itu adalah satu-satunya cara agar kami bisa hidup. Sudah selesai, Mas, bisikku. Belum, jawab Haris di telingaku, matanya menatap pintu sel yang tertutup. Ini baru awal hukumannya. Pengadilan sesungguhnya baru akan dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak insiden di rumah sakit. Namun rasanya baru kemarin aku merasakan panasnya kain pel beracun itu di wajahku. Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi panggung terakhir dari drama keluarga kami yang berdarah. Ruang sidang utama penuh sesak. Kasus ini telah meledak menjadi viral di media sosial. Tagar mertua maut dan keadilan untuk Fathia menjadi trending topik selama berminggu-minggu. Ratusan ibu-ibu, aktivis perempuan, hingga netizen yang penasaran memadati kursi pengunjung, bahkan meluber hingga ke lorong luar. Mereka semua ingin melihat wajah asli, Ibu Diah, sosialita terhormat yang ternyata menyimpan racun di balik senyumannya. Aku duduk di barisan depan, tepat di belakang kursi jaksa penuntut umum. Perutku kini sudah mulai membuncit, usia kandunganku memasuki bulan ke-5. Bekas luka bakar di pipi kiriku masih terlihat jelas, berwarna merah muda yang kontras dengan kulit asliku. Aku sengaja tidak menutupinya dengan make up. Biarkan dunia melihat. Biarkan luka ini menjadi bukti bisu yang berbicara lebih lantang daripada ribuan kata pembelaan diri. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Seru panitera. Kami semua berdiri. Hakim ketua, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas bernama Hakim Ratna, mengetukkan palu. Sidang perkara pidana nomor 305 atas nama terdakwa Diah Pitaloka dibuka dan terbuka untuk umum.
Pintu samping terbuka. Ibu Diah masuk dikawal 2 petugas kejaksaan. Pemandangan itu sungguh kontras. Dulu, ia selalu tampil dengan kebaya sutra, sanggul sasak tinggi, dan perhiasan emas yang gemerincing. Hari ini, ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye kusam di atas kemeja putih polos. Rambutnya yang memutih dibiarkan tergerai berantakan, dan wajahnya tampak kuyu tanpa polesan bedak mahal. Namun, meski penampilannya jatuh, arogansinya masih tersisa. Ia berjalan dengan dagu terangkat, menolak menatap ke arah pengunjung yang menyorakinya. Dasar nenek sihir. Pembunuh cucu sendiri. Teriakan pengunjung riuh rendah. Hakim mengetuk palu keras-keras. Harap tenang. Atau saya kosongkan ruangan ini. Sidang hari ini adalah agenda pemeriksaan saksi kunci sekaligus pembacaan tuntutan. Dan saksi kunci itu adalah putra kandungnya sendiri, Haris Prasetya. Haris melangkah maju ke kursi saksi di tengah ruangan. Ia mengenakan batik lengan panjang rapi. Wajahnya tenang, namun aku tahu di dalam hatinya ada badai yang sedang berkecamuk. Ia harus memilih antara darah daging dan kebenaran. Jaksa penuntut umum memulai pertanyaannya. Saksi Haris, apakah benar Anda yang menemukan barang bukti berupa pestisida dan botol racun di kamar terdakwa? Benar, Pak Jaksa, jawab Haris tegas. Suaranya bergema jernih lewat mikrofon. Apakah terdakwa pernah menyatakan alasan atau motif kenapa ia melakukan tindakan tersebut kepada istri Anda? Haris menarik napas panjang. Ia menoleh sebentar ke arah Ibu Diah. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, mencoba memainkan kartu terakhirnya, manipulasi emosional. Ibu Diah membuat gerakan mulut tanpa suara. Ibu sayang kamu, nak. Haris memalingkan wajahnya, menatap lurus ke arah hakim ketua. Motifnya adalah keserakahan, yang mulia, kata Haris lantang. Ibu saya, terdakwa, terobsesi dengan kemurnian garis keturunan dan harta. Dia menganggap istri saya, Fatia, tidak pantas menjadi bagian keluarga karena latar belakang ekonominya. Dia takut jika Fatia memiliki anak, warisan keluarga akan jatuh ke tangan yang salah. Suara Haris mulai bergetar, tapi ia menahannya. Terdakwa berkali-kali mencoba menjodohkan saya dengan wanita lain yang lebih kaya, bahkan saat saya sudah menikah. Racun itu, pestisida itu, bukan hanya untuk menyakiti istri saya. Itu adalah upaya sterilisasi paksa. Dia ingin membunuh janin saya. Ibu Diah tidak tahan lagi. Ia berdiri dari kursi terdakwa, air matanya tumpah ruah. Bohong. Itu bohong, Yang Mulia, teriak Ibu Diah histeris. Saya melakukan itu karena saya sayang Haris. Fatia itu guna-guna anak saya. Haris, sadarlah nak, ibu yang melahirkanmu, ibu yang menyusui-suimu. Tega kamu fitnah ibumu demi perempuan cacat itu? Pengacaranya berusaha menenangkan Ibu Diah, tapi wanita itu menepisnya. Saya tidak berniat membunuh. Saya cuma mau kasih pelajaran. Jamu itu cuma supaya dia tidak manja. Saya ini ibu yang baik. Hakim Ratna menatap terdakwa dengan tatapan dingin. Terdakwa, harap diam. Atau saya anggap ini sebagai penghinaan pengadilan. Haris kembali berbicara. Kali ini ia memotong teriakan ibunya dengan kalimat yang mematikan. Ibu yang baik tidak meracuni anaknya. Potong Haris tajam. Ibu yang baik tidak melempar air keras ke wajah menantunya. Yang Mulia, saya menyerahkan bukti tambahan. Ini adalah buku harian keuangan ibu saya. Haris menyerahkan sebuah buku kecil bersampul kulit ke meja hakim. Di halaman 58, tanggal 10 Januari, tertulis jelas, estimasi biaya pembersihan Fatia, 50 juta untuk dukun atau racun halus. Target, sebelum bayi lahir. Aset aman. Tulisan tangan itu sudah diverifikasi oleh ahli grafologi. Kenyataan itu menghantam ruang sidang seperti bom. Pengunjung terkesiap. Bahkan pengacara Ibu Diah tampak menyerah, menutup wajahnya dengan tangan. Itu adalah bukti premeditasi, perencanaan, yang tertulis hitam di atas putih. Tidak ada lagi dalih, hilaf, atau sayang. Itu murni bisnis pembunuhan. Ibu Diah terdiam kaku. Wajahnya pucat pasi. Rahasianya yang paling gelap, yang ia tulis di tengah malam,
kini dibacakan di depan umum. Hakim Ratna membaca buku harian itu sejenak, lalu menatap Ibu Diah dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Terdakwa Diah Pitaloka, suara Hakim Ratna berat dan berwibawa. Bukti CCTV menunjukkan Anda sadar. Bukti medis menunjukkan kekejaman luar biasa. Dan buku harian ini menunjukkan keserakahan yang tak termaafkan. Jaksa berdiri untuk membacakan tuntutan. Berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan, serta tidak adanya rasa penyesalan dari terdakwa yang justru menyalahkan korban, kami memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal. Penjara selama 20 tahun atas percobaan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat permanen. 20 tahun, jerit Ibu Diah. Kakinya lemas. Ia ambruk ke kursi terdakwa. Haris, tolong Ibu. Haris, ratapnya. Haris turun dari kursi saksi. Ia berjalan melewati meja terdakwa. Ibu Diah mencoba menggapai ujung kemeja Haris. Tangan tuanya gemetar memohon. Nak, Ibu takut penjara. Ibu nggak kuat. Maafkan Ibu. Haris berhenti. Ia menunduk, menatap ibunya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi kemarahan di matanya, hanya rasa lelah yang luar biasa dan kekosongan. 20 tahun itu waktu yang cukup untuk ibu belajar. Bisik Haris pelan, namun cukup keras untuk didengar ibunya. Belajar bahwa manusia bukan aset. Dan cucu yang ibu coba bunuh itu, dia akan tumbuh tanpa pernah mengenal nama neneknya. Haris menarik kemejanya dari genggaman ibunya, lalu berjalan lurus ke arahku. Ia tidak menoleh lagi saat Ibu Diah meraung-raung, diseret oleh petugas untuk kembali ke sel tahanan sementara. Aku menyambut tangan Haris. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. Kamu hebat, Mas, bisikku. Haris mencium keningku, tepat di samping lukaku. Kita pulang, Fatia. Sudah selesai. Ketukan palu penutup sidang hari itu terdengar seperti lonceng kebebasan. Ibu Diah belum divonis resmi hari ini. Itu minggu depan, tapi di mata hukum dan masyarakat, hidupnya sudah tamat. Ia telah kehilangan segalanya. Hartanya, yang akan disita untuk ganti rugi, nama baiknya, dan satu-satunya orang yang tulus mencintainya, Haris. Saat kami keluar dari gedung pengadilan, kilatan lampu kamera wartawan menyambut kami. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya mengelus perutku, tersenyum kecil. Nenekmu tidak akan menyakitimu lagi, Nak. Dia akan sibuk dengan karma barunya. Dan aku benar. Aku tidak tahu bahwa karma yang menunggunya di penjara jauh lebih kreatif dan menyakitkan daripada sekadar kurungan besi. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa seperti peti mati raksasa bagi Diah Pitaloka. Udara pendingin ruangan yang membekukan tidak mampu mendinginkan keringat dingin yang mengucur di balik punggungnya. Ia duduk di kursi pesakitan, meremas jemarinya yang kini polos tanpa cincin berlian. Benda-benda itu sudah disita sebagai barang bukti gratifikasi ke polisi yang gagal ia suap. Hakim Ketua Ratna mengangkat palu kayunya tinggi-tinggi. Gerakan itu terasa lambat, seperti adegan film slow motion sebelum bencana terjadi. Mengadili, suara Hakim Ratna menggema, mematikan segala harapan. Menyatakan terdakwa Diah Pitaloka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan kekerasan dalam rumah tangga berat. Jantung Diah berhenti berdetak sesaat. Tidak mungkin, pikirnya. Aku Diah Pitaloka. Aku punya uang. Aku kenal pejabat. Ini pasti mimpi buruk. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tok, tok, tok. Bunyi ketukan palu itu memecahkan gelembung realitas Diah. Itu bukan suara kayu bertemu kayu. Itu suara pintu gerbang neraka yang dikunci rapat. 20 tahun? Diah menjerit, suaranya melengking memecah kesakralan sidang. Ia melompat berdiri, matanya liar mencari wajah anaknya di kursi pengunjung. Haris, Haris, lakukan sesuatu. Bayar hakimnya. Jual rumah. Jangan biarkan ibu membusuk di sini. Namun, Haris tidak bergerak. Putranya itu duduk mematung di samping Fatia. Haris tidak menatapnya dengan kasihan, melainkan dengan tatapan hampa, tatapan orang asing yang melihat kecelakaan lalu lintas di seberang jalan. Perlahan, Haris berdiri, menggandeng Fatia,
dan berbalik membelakangi ibunya. Mereka berjalan keluar pintu ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun. Haris, anak durhaka, aku ibumu. Haris. Dia meronta saat dua petugas kejaksaan berbadan tegap mencengkeram lengannya kiri dan kanan. Terdakwa, silakan ikut kami. Mobil tahanan sudah menunggu, ujar petugas itu dingin. Dia diseret paksa. Kakinya yang biasa melangkah di atas karpet Persia kini terseret di lantai keramik pengadilan yang kotor. Wartawan mengerubunginya seperti lalat melihat bangkai, lampu kilat kamera membutakan matanya. Budiah, bagaimana rasanya divonis 20 tahun? Apa ada pesan untuk menantu yang ibu racuni? Minggir, minggir kalian orang miskin. Dia meludah ke arah kamera, sisa-sisa arogansinya meledak dalam keputusasaan. Namun ludah itu hanya mengotori rompi oranyenya sendiri. Perjalanan menuju lembaga pemasyarakatan, lapas, wanita pondok bambu, adalah perjalanan menuju kematian identitas. Di dalam bus tahanan yang berjeruji besi, dia duduk terhimpit di antara pencopet pasar dan pengedar narkoba. Bau keringat apek, muntahan kering, dan bensin memenuhi rongga hidungnya yang mancung. Ia mencoba menutup hidungnya dengan tangan, tapi borgol besi menahannya. Hei, nyonya besar, sapa seorang tahanan wanita bertato naga di lehernya yang duduk di seberang. Jangan sok suci. Di sini kita semua sama-sama sampah. Dia memalingkan wajah, menolak berbicara dengan kriminal rendahan. Dalam benaknya, ia masih yakin ini kesalahan sistem. Nanti malam pengacaraku pasti mengurus sel VIP. Batinnya menghibur diri. Aku akan dapat kamar ber-AC, kasur empuk, dan pelayan pribadi. Aku punya uang simpanan yang tidak diketahui Haris. Bus berhenti. Gerbang besi raksasa setinggi 5 meter terbuka perlahan dengan suara berderit yang mengerikan. Lapas wanita menyambut penghuni barunya. Proses administrasi berjalan cepat dan brutal. Tidak ada perlakuan khusus. Dia dipaksa menanggalkan seluruh pakaiannya di depan petugas wanita yang bermuka masam. Semua dilepas. Cincin kawin, anting, bra berkawat. Semua, perintah petugas sipir. Ini cincin warisan. Kalian tidak berhak. Dia mencoba melawan. Lepas atau kami gunting, bentak sipir itu. Dengan gemetar dan air mata kemarahan, dia melepas sisa harga dirinya. Ia diberikan seragam tahanan berwarna biru kusam yang bahannya kasar dan berbau deterjen murah. Ukurannya terlalu besar, membuatnya tenggelam seperti orang-orangan sawah. Kamar berapa saya? Tanya dia angkuh saat digiring ke blok tahanan. Saya minta paviliun anggrek. Saya bisa bayar sewa bulanan. Sipir itu tertawa, suara tawanya kering dan mengejek. Paviliun anggrek penuh, Bu. Lagi pula, kasus ibu itu viral. Kepala lapas sudah wanti-wanti, no special treatment. Kalau kami kasih ibu enak, netizen bakal bakar lapas ini. Sipir itu berhenti di depan sebuah sel jeruji besi berkarat di blok C blok untuk narapidana umum dan kekerasan. Kamar 5. Masuk. Dia melongok ke dalam. Itu bukan kamar. Itu kandang. Ruangan berukuran 4x6 meter itu sesak dihuni oleh 15 wanita. Tidak ada kasur spring bed. Hanya ada tikar pandan tipis yang digelar berjejer seperti ikan pindang. Di sudut ruangan, ada satu lubang WC jongkok tanpa sekat, hanya ditutupi tembok setinggi pinggang. Bau pesing yang menyengat langsung menampar wajah dia. Tidak. Saya tidak mau di sini. Ini tidak manusiawi. Dia mundur, menolak masuk. Buge. Sipir mendorong punggungnya keras-keras, hingga dia terhuyung masuk ke dalam sel. Nikmati istana barumu, Ratu Racun, ujar sipir itu sebelum membanting pintu besi. Klang. Kunci diputar. Dia berdiri mematung di dekat pintu, memegang jeruji besi. Napasnya sesak. 15 pasang mata kini menatapnya. Mata-mata itu bukan mata kagum seperti ibu-ibu arisan. Itu adalah mata lapar. Mata predator yang melihat mangsa baru yang lunak dan sombong. Wah, wah, lihat siapa yang datang. Suara berat terdengar dari pojok ruangan. Seorang wanita bertubuh gempal dengan rambut cepak berdiri. Namanya Marni, residivis kasus pembunuhan yang menjadi kepala kamar, tahanan senior, di sel itu.
Marni berjalan mendekati Diah, langkahnya berat mengintimidasi. Diah Pitaloka, eja Marni, membaca nama yang tertera di dada seragam Diah. Si mertua viral yang kasih minum racun tikus ke menantu hamil. Bener kan? Diah mendongakkan dagunya, mencoba memanggil sisa wibawanya. Saya korban fitnah. Jangan macam-macam dengan saya. Saya bisa laporkan kalian. Tawa meledak di seluruh ruangan. Tawa yang mengerikan. Lapor? Lapor siapa? Marni menyeringai, memperlihatkan gigi depannya yang ompong satu. Di sini, akulah hukumnya. Marni tiba-tiba mencengkeram kerah baju Diah, menarik wajahnya mendekat. Bau napas tembakau menyembur ke wajah Diah. Dengar ya, nenek lampir. Di luar sana mungkin kau nyonya besar yang suka tunjuk-tunjuk orang. Tapi di kamar 5, kau cuma kroco. Kau tidur di dekat WC. Itu tempatmu. Marni menunjuk ke arah lubang WC yang bau dan basah. Dan satu lagi, Marni menepuk pipi Diah. Pipi yang dulu biasa dipuji mulus karena perawatan jutaan rupiah. Tugasmu setiap pagi adalah membersihkan WC itu sampai kinclong. Kalau masih bau, jatah makanmu buat aku. Mengerti? Diah gemetar. Ketakutan yang amat sangat melumpuhkan lidahnya. Ia melihat ke sekeliling, mencari sekutu, tapi semua napi lain memandangnya dengan jijik. Kasus mertua jahat adalah jenis kejahatan yang bahkan dibenci oleh sesama penjahat. Bahkan pembunuh pun punya ibu. Mengerti tidak? Bentak Marni. Mengerti. Cicit Diah, suaranya kecil dan menyedihkan. Marni melepaskan cengkeramannya, membuat Diah jatuh terduduk di lantai semen yang dingin. Malam itu, Diah Pitaloka meringkuk di atas tikar tipis di sebelah lubang WC. Ia tidak bisa tidur. Bau kotoran manusia dan dengkuran napi lain menjadi teman barunya. Perutnya melilit karena lapar. Ia menolak makan nasi cadong, nasi jatah penjara, yang keras dan berlauk ikan asin busuk tadi sore. Ia memejamkan mata, membayangkan kasur empuknya di menteng, membayangkan Haris memijat kakinya. Tapi bayangan itu pudar, digantikan oleh wajah Fatia yang tersenyum menang. Di keheningan malam penjara yang mencekam, satu tetes air mata jatuh dari sudut mata Diah. Bukan air mata pertobatan. Itu air mata kebencian. Tunggu saja, aku akan keluar, aku akan membalas. Namun dia tidak tahu bahwa takdir tidak akan memberinya kesempatan untuk keluar. Karma baru saja menyiapkan menu utamanya untuk esok pagi. Pagi pertama Diah Pitaloka di lapas Pondok Bambu dimulai bukan dengan secangkir teh Earl Grey hangat, melainkan dengan tendangan keras di pinggangnya. Bangun, nyonya besar. Matahari sudah tinggi. Kau pikir ini hotel? Diah tersentak bangun dari tikar tipis yang lembab. Tubuhnya kaku, tulang-tulangnya terasa remuk setelah semalaman tidur di lantai semen yang dingin tanpa bantal. Bau pesing dari lubang WC di sebelahnya langsung menyengat hidung, membuatnya mual seketika. Marni, si kepala kamar yang bertubuh gempal, berdiri menjulang di atasnya sambil berkacak pinggang. Di belakang Marni, 3 narapidana lain menyeringai menanti pertunjukan pagi. Tugasmu menumpuk, kata Marni sambil menunjuk ke sudut ruangan. Di sana, sebuah ember plastik pecah berisi air keruh berwarna coklat kehitaman sudah menunggu. Di dalamnya terendam sehelai kain pel yang sudah tak berbentuk, compang-camping, dan berbau busuk. WC itu mampet dan meluap semalam. Bersihkan sampai jernih. Pakai tanganmu yang halus itu, perintah Marni. Diah menatap ember itu dengan horor. Tidak, saya tidak mau. Itu menjijikkan. Saya akan bayar kalian. Berapa? 1 juta? 10 juta? Saya punya uang. Diah merogoh saku seragam tahanannya, lupa bahwa ia tidak lagi memegang dompet. Uangnya, kartunya, ponselnya, semuanya sudah disita. Ia kosong melompong. Marni tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh napi lainnya. Tawa itu bergema di dinding sel yang sempit, menciptakan atmosfer teror. Uangmu tidak laku di sini, nenek sihir. Di sini, mata uangnya adalah tenaga, desis Marni. Ia mencengkeram rambut Diah yang kusut, menyeretnya mendekati ember busuk itu. Kau terkenal di TV, tahu? Katanya kau suka memaksa menantumu mengepel lantai pakai air keras?
Katanya kau melempar kain pel ke wajah dia sampai berdarah. Dia meronta, rasa takut mulai mencekik lehernya. Lepaskan. Saya tidak sengaja. Itu kecelakaan. Kecelakaan? Marni mendengus. Ia melepaskan rambut dia, membuat wanita tua itu terhuyung mundur. Baiklah. Kalau begitu, mari kita buat kecelakaan juga di sini. Biar adil. Marni mengambil gagang pel yang patah dari sudut ruangan. Ia mengaduk kain pel kotor di dalam ember air limbah WC itu. Air hitam bercipratan ke lantai. Baunya sungguh mematikan. Campuran amonia, kotoran lama, dan lumut penjara. Ngepel, Diah, bentak Marni. Diah menggeleng panik, mundur hingga punggungnya menabrak tembok sel yang dingin. Arogansinya muncul kembali sebagai mekanisme pertahanan terakhir. Kalian binatang. Jangan sentuh aku. Aku akan lapor sipir. Anakku akan menuntut kalian semua. Kalian tidak tahu siapa aku? Teriak dia histeris, matanya melotot. Teriakan itu adalah kesalahan fatal. Di penjara, arogansi adalah undangan untuk dihancurkan. Wajah Marni mengeras. Kesabarannya habis. Siapa kau? Kau cuma sampah yang mencoba membunuh cucumu sendiri. Dan sampah harus dibersihkan. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Marni mengangkat kain pel yang basah kuyup oleh air tinja itu. Ia memutarnya di udara, air kotor memercik kemana-mana. Rasakan ini. Plak. Kain pel busuk itu mendarat telak di wajah Diah Pitaloka. Sensasi itu, Diah merasakannya. Dingin, basah, berat, dan bau yang memuakan masuk ke dalam mulut dan hidungnya. Kain kasar itu menampar pipinya, meninggalkan rasa perih dan noda hitam. Persis seperti apa yang dirasakan Fatia 3 bulan lalu, bedanya kali ini bukan bahan kimia, tapi kotoran manusia. Aarg. Diah menjerit jijik, mengibaskan kain itu dari wajahnya. Mataku, baunya. Ia buta sesaat karena air kotor itu. Kepanikan melanda dirinya. Ia berusaha melarikan diri, menjauh dari Marni dan tawa mengejek para napi. Ia melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Namun, dia lupa satu hal. Lantai di dekat WC itu licin karena cipratan air limbah yang tadi diaduk Marni. Ia juga lupa bahwa ia tidak lagi muda. Kaki kanannya menginjak genangan air berlendir itu. Sret. Keseimbangannya hilang seketika. Tubuhnya melayang ke belakang tanpa kendali. Tidak ada Haris yang menangkapnya. Tidak ada sofa empuk yang menahannya. Hanya ada lantai beton yang keras dan ujung bak mandi yang tajam dari semen kasar. Waktu seolah melambat saat dia jatuh. Dalam detik terakhir itu, ia melihat langit-langit sel yang berjamur. Ia teringat bagaimana ia mendorong Fatia, hingga kepala menantunya membentur meja marmer. Karma, sebuah suara berbisik di kepalanya. Krak, bunyi itu terdengar mengerikan. Bukan bunyi benturan tumpul, tapi bunyi patahan kering yang nyaring. Tulang belakang bagian leher, dia menghantam sudut bak mandi semen dengan kekuatan penuh. Dia tidak menjerit. Jeritannya tertahan di tenggorokan. Matanya membelalak lebar, menatap kosong ke atas. Suasana sel yang tadinya riuh oleh tawa mengejek, mendadak hening total. Marni menjatuhkan kain pel dari tangannya. Weh, Nyonya, panggil salah satu napi, suaranya bergetar. Dia ingin bangun. Ia ingin memaki mereka. Ia memerintahkan tangannya untuk bergerak memukul Marni. Ia memerintahkan kakinya untuk berdiri. Tapi tidak ada yang terjadi. Tangannya diam terkulai di lantai basah. Kakinya lurus kaku. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, tapi tidak ada respon. Rasanya seperti tubuhnya telah dipotong tepat di bawah leher. Tidak ada rasa sakit, justru itu yang paling menakutkan. Hanya ada kebas yang meluas, sebuah kekosongan total. Dia mencoba berteriak minta tolong, tapi lidahnya terasa tebal dan keluh. Suara yang keluar hanyalah erangan gargling, seperti orang berkumur. GGRRKHH HHNGGG.